akhir-akhirnya pilar kedua itu kan kita harus bisa mengkomunikasikan atau mensosialisasikan hasil penemuan kita ya. Bisa melalui tulisan, jurnal, atau pertemuan ilmiah ya. Nah, kita akan bahas beberapa macam di awal ini topik pertama beberapa macam pertemuan ilmiah yang mungkin adik-adik tahu bedanya antara satu dengan yang lain. Ada yang namanya seminar. Seminar itu pembahasan masalah secara ilmiah. Tapi dia harus ilmiah banget ya, maksudnya secara walaupun bisa jadi topik yang dibahas tentang masalah sehari-hari, tapi tinjauannya itu secara ilmiah. Sehingga karena pembahasan suatu masalah, dia tujuannya mencari pembahasan masalah dan akan diakhiri dengan kesimpulan atau kesepakatan yang putusan bersama. Di sini akan ada beberapa pembicara dengan beberapa dipimpin oleh seorang moderator. Kemudian materi dibahas bersama, biasanya dalam kelompok untuk suatu kesimpulan. Ada yang bocor ya, Mbak? Ya. Ada beberapa pembicara dengan beberapa topik dipimpin oleh moderator, kemudian materi akan dibahas bersama untuk mengambil kesimpulan. Jadi seminar ini akan diatur oleh moderator karena tujuannya menyelesaikan masalah ya. Jadi moderator tuh harus pandai-pandai untuk bisa mengatur waktu antara pembicara dengan pembahasan ya. Dan setiap kita akan bisa mengambil bagian, memberikan masukan dalam diskusinya. Seminar akan efektif bila tersedia waktu yang cukup untuk membahas persoalan. Jadi kalau kita akan mensiarkan sesuatu, membahas suatu permasalahan yang akan didiskusikan bersama-sama, itu sebaiknya waktu diskusinya cukup ya. Kadang-kadang kita ada, nanti kita akan ya bentuk pertemuan lain yang karena memang lebih ke sosialisasi, maka waktu untuk pembicaranya lebih panjang, kemudian diskusi tanya jawabnya pendek. Karena di situ diskusi tanya jawabnya untuk menanyakan atau mengkonfirmasi hasil apa yang sudah dipaparkan yang dirasa kurang jelas oleh pendengar ya. Jadi bukan membahasnya tapi menanyakan bagian yang tidak jelas. Nah, seperti itu kadang-kadang waktu diskusinya pendek. Tapi ketika seminar kita ingin menyelesaikan suatu masalah, maka biasanya di desain ada tersedia waktu yang cukup untuk bahas. Problemnya harus sudah dirumuskan dengan jelas sehingga diskusi tidak lari kemana-mana. Problemnya akan dipecahkan secara menyeluruh. Pemimpin sidang atau moderator harus cukup terampil untuk menggunakan metode ini untuk memimpin seminar dan kelompok tidak terlalu besar sehingga maka setiap peserta bisa mengambil bagian dalam pendapat. Jadi dalam seminar ini benar-benar seperti forum diskusi gitu ya, ada paparan kemudian didiskusikan dan pendengar ikut diskusi, ikut memberikan pendapatnya. Baik, ini adalah mengenai seminar. Kita bedakan dengan simposium. Kalau simposium itu mungkin gampang bedanya, dianya biasanya tanya banyak ya, bisa sampai ratusan gitu ya, bahkan kalau forumnya besar sekali bisa sampai seribuan. Jadi adalah serangkaian pidato pendek di depan pengunjung dengan seorang moderator. Menampilkan beberapa orang pembicara yang mengemukakan aspek-aspek yang berbeda tentang satu topik. Jadi misalnya ada satu topik kita pilih misalnya topik kemandirian bahan baku obat gitu ya. Maka akan ada beberapa pembicara, mungkin yang satu akan berbicara tentang eh, efek obatnya. Kemudian yang satu akan melihatnya dari sisi ekonominya bagaimana kemandirian obat. Yang satu dari sisi sosial budayanya seperti apa. Yang satu dari sisi industrinya mungkin akan menilai teknik praktis produksi transport dan sebagainya. Jadi ada beberapa pembicara yang membahas bersama-sama dari berbagai sudut pandang. Dan menariknya, jadi akan ada pembicara penyangga. Pertama, pembicara akan menyampaikan pandangannya, diikuti pendapat dari penyangga dan penonton. Jadi pembicara sampaikan dulu dan penyangga sudah disiapkan ya bahwa nanti akan ada eh, topik mengenai ini bahkan sebaiknya materi dari bicara sudah disampaikan kepada penyangga sehingga di situ nanti penyangga bisa sudah membahasnya pada saat sebelumnya dan penonton juga bisa memberikan pandangannya. Jadi simposium ini baik digunakan untuk kelompok peserta besar membahas suatu topik yang ditinjau dari berbagai aspek dan menyampaikan informasi yang cukup banyak. Pada simposium ini fungsinya
tidak seperti pada seminar. Pada seminar itu untuk mencapai suatu tujuan. Jadi di akhir harus ada kesimpulan. Kalau dalam simposium ini bisa diskusi dan juga lebih mengarah kepada sosialisasi atau informasi-informasi mengenai suatu hal yang cukup banyak, begitu bisa dikatakan sebagai simposium. Kemudian ada lagi yang dinamakan diskusi panel ya. Kalau diskusi panel itu adalah salah satu bentuk diskusi tentang suatu topik melibatkan 3 sampai narasumber yang dipimpin moderator dan dilakukan di depan pengunjung. Bedanya diskusi panel dengan seminar, di sini pengunjung sebagai pendengar saja, bisa dalam cukup besar. Sehingga seperti saya jelaskan tadi, mungkin akan ada sesi tanya jawab setelah presentasi, tetapi pengunjung mungkin menanyakan, mengklarifikasi tadi maksud ini apakah ini, apa yang dimaksud dengan ini, seperti itu. Tapi tidak memberikan masukan bahasan. Diskusi akan dilakukan di antara narasumber. Jadi eh, diskusi akan dilakukan di antara narasumber dengan pengunjung sebagai penonton atau pendengar saja. Jadi diawali dengan penyampaian topik atau isu yang dibahas, lalu perkenalan masing-masing narasumber, lalu pemaparan dan diskusi antar narasumber yang dipimpin oleh seorang moderator. Nah, kalau conference beda lagi. Kalau conference itu biasanya bukan atau umumnya ya adalah suatu pertemuan yang tidak terlalu menyangkut masalah ilmiah. Jadi conference adalah pertemuan untuk berunding atau bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. Misal conference bisnis, pertemuan untuk membahas masalah bisnis, konferensi pers, pengumuman untuk pers dengan diikuti sesi tanya jawab tentang hal yang diumumkan. Jadi conference itu lebih eh, apa namanya? Lebih menyampaikan pendapat seperti itu ya. Kemudian kongres. Room wakil dari suatu kelompok atau organisasi mempunyai kekuasaan tertinggi dalam menentukan pedoman, kebijakan, program, kegiatan, dan ada kalanya membentuk susunan pengurusan baru atau organisasi. Jadi kalau kongres ini biasanya adalah suatu pertemuan yang sifatnya organisasional ya. Misalnya ada kongres asosiasi apoteker, kongres asosiasi perguruan tinggi, atau juga kongres partai, organisasi kemasyarakatan, kayaknya. Jadi suatu pertemuan bersama itu bertemu wakil-wakil atau petinggi-petinggi suatu organisasi dan di situ dibahas kebijakan, pedoman rencana dan sebagainya. Nah, adik-adik mungkin jadi sekarang sudah bisa membedakan sebetulnya arti dari masing-masing pertemuan ilmiah yang kita temukan ya. Meskipun yang kita sadari bahwa belakangan ini agak rancu ya, yang disebut seminar jadi seperti apa, yang disebut conference seperti apa, yang disebut museum ya kadang-kadang orang tinggal memakai judul saja. Tapi adik-adik tahu bahwa sebetulnya yang dimaksud adalah seperti itu. Baik, kalau itu tadi adalah informasi atau mengenai pertemuan ilmiah, sekarang saya akan cerita mengenai karya tulis ilmiah, karena juga macam-macam ya. Kita awali dulu, seorang ilmuwan itu harus bisa apa sih? Harus bisa melaksanakan, pertama, melakukan riset. Riset tuh ngapain yang penting? Dia bisa mengidentifikasi, dia peka mengetahui akar permasalahannya, sehingga bisa membuat judul riset yang tepat di situ ya, sesuai dengan permasalahannya. Lalu dari permasalahannya dia bisa menyusun metodologi untuk melakukan penelitian, mengambil data, dan sampai dengan membahas, sehingga didapat pengatasan masalah secara ilmiah tepat dan akurat. Bagaimana bisa ilmiah tepat akurat? Kita sudah bahas beberapa kali di minggu yang lalu, mengacu kepada metode ilmiah ya. Dan riset itu harus menunjukkan kebaruan atau noti dari hasil riset. Jadi ini biasanya kalau kita melakukan suatu riset ya, kemudian kita menemukan suatu hasil penemuan dan kita akan mempublishnya, mempublikasinya melalui satu jurnal, maka novelty atau kebaruan ini menjadi suatu persyaratan dari jurnal yang akan publikasikannya. Kalau kita punya hasil penelitian lalu kita tulis dalam bentuk artikel kan lalu kita kirim ke jurnal tertentu untuk bisa akan direview oleh tim reviewer di sana apakah judul atau topik penelitian ini sesuai dengan jurnalnya, apakah isi penelitiannya sesuai atau tidak, seberapa jauh kedalaman dan sebagainya. Dan biasanya komponen kebaruan ini menjadi salah satu persyaratan yang
utama. Karena saudara tidak ingin nanti diklaim oleh orang lain yang menyampaikan hasil penelitian yang sama dengan penelitian sebelumnya. Atau suatu jurnal yang bagus akan bisa mengatakan bahwa apa yang publish adalah benar-benar hasil-hasil penelitian yang terbaru gitu ya. Jadi hasil penelitian yang akan ditampilkan dalam suatu yang disampaikan dalam satu jurnal itu harus mempunyai suatu kebaruan. Nah, kebaruan ini tidak harus baru barangnya ya, hanya terus senyawa baru atau molekul baru gitu. Bisa juga nah, jadi misalnya ada misalnya aspirin ya. Aspirin kan sebenarnya sudah bukan senyawa dulu semua orang sudah pakai. Tapi kemudian kalau biasanya aspirin itu dibuat dengan cara asetilasi asam salisilat ya, pembuatan aspirin asetilasi asam salisilat yang biasanya. Kemudian ada yang bisa menemukan bisa loh membuat aspirin dengan cara lain. Misalnya bukan dari asam salisilat, tapi dia dari fenol. Fenol kemudian dioksidasi dan seterusnya sehingga juga bisa menjadi aspirin. Dan ini metode ini beda dengan yang sudah pernah dibuat. Ini juga suatu kebaruan. Jadi kebaruan itu tidak harus barangnya baru, tapi metodenya baru pun bisa. Atau misalnya pembuatan aspirin itu melalui si asam salisilat ya. Kemudian yang sudah dilakukan umumnya adalah dengan pemanasan pada suhu 100 derajat dengan menggunakan medium air ya. Itu yang paling ekonomis misalnya. Kemudian ada yang mencoba kenapa harus sekian lama ya. Lalu dia dicoba reaksi astilasi itu dilakukan pada tekanan tinggi tapi menggunakan pelarut yang lain. Atau yang sekarang sedang banyak dilakukan adalah menggunakan microwave ya. Microwave itu adalah sumber eh, energi yang cukup tinggi dengan menggunakan energi gelombang. Ya, ada yang di rumah ada microwave mungkin tahu ya bahwa yang kita biasanya manasin air sekian menit luar dengan microwave kita bisa melakukannya dalam menit atau detik bahkan ya. Jadi eh, penyampaian energi yang sangat cepat. Nah, misalnya kemudian ada orang bisa meneliti atau membuktikan bahwa dia bisa membuat aspirin melalui metode yang sama dengan astilasi biasa, tapi kemudian dilakukan dengan microwave sehingga bisa lebih cepat. Nah, itu juga bisa dianggap sebagai kebaruan karena sesuatu yang belum pernah dilakukan orang lain, ya. Jadi untuk research yang diterima itu kebaruan atau novelty atau ada yang menyebutnya juga originalitas ya, itu menjadi persyaratan. Nah, tapi saya perlu menyampaikan kepada Anda untuk skripsi anda nanti akan membuat skripsi ya. Untuk skripsi itu sebenarnya syarat kebaruan itu belum terlalu disyaratkan. Karena tujuan kuliah skripsi itu adalah untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi mahasiswa bahwa dia sudah tahu, sudah pernah melakukan, sudah pernah melakukan bagaimana mengidentifikasi masalah, bagaimana membuat proposal yang baik, lalu melaksanakan penelitian yang ada di proposal itu, lalu mengambil data dan menyimpulkan. Jadi melaksanakan itu. Nah, apabila yang dilakukan itu adalah sesuatu yang pernah dilakukan orang lain, misalnya mengambil jurnal, terus tertarik, pingin nyoba, saya mau mendalami yang ini. Lalu melakukan apa yang sudah ada di jurnal itu boleh. Karena intinya adalah adik-adik diminta untuk punya aman, mendesain penelitian, melakukan penelitian, ambil data, analisis, dan menyimpulkan. Itu ya. Nah, tetapi untuk sekarang hampir semua rata-rata saya lihat mahasiswa yang melakukan skripsi itu melakukan penelitian bersama dengan dosen. Jadi dosen mempunyai hibah ya, mempunyai penelitian, punya proyek, kemudian membutuhkan pelaksana penelitian sehingga kemudian dia mengajak beberapa mahasiswa dalam grupnya. Nah, dalam hal ini, mahasiswa itu kemudian melakukan penelitian yang merupakan suatu hibah penelitian. Artinya kalau proyek atau hibah penelitian itu kan nanti di akhirnya peneliti utama harus mempublikasikan suatu jurnal ilmiah sebagai hasil luaran dari penelitian itu. Jadi kalau ada proyek itu pas hasilnya harus suatu publikasi dulu. Maka biasanya penelitian yang seperti ini tentu harus mempunyai nilai kebaruan, ya. Tapi kalau misalnya adik-adik melakukan penelitian bersama dosen, di mana dosennya melaksanakan suatu proyek dan karenanya proyek itu harus mempunyai nilai kebaruan, tentunya nilai kebaruan novelty ini sudah menjadi eh, pertimbangan atau eh, tugasnya dosen itu untuk menentukan atau memilih apa yang akan dia unggulkan. Nah, itu dilakukan seorang eh,
peneliti waktu mengajukan proposalnya. Untuk, mahasiswa yang mengikuti proyek dosen biasanya proposalnya kan sudah jadi ya, sudah jelas, sudah diusulkan, sudah diterima, sudah ada dana, nah tinggal membutuhkan tenaga-tenaga peneliti untuk membantu, nah di sini mahasiswa bisa masuk. Jadi untuk riset itu novelty tidak terlalu wajib, tapi kalau ada beberapa yang kemudian melakukan penelitian proyek, berarti nanti akan ada novel di sana. Dan juga kalau misalnya adik mengikuti lomba karya ilmiah ya, pekan ilmiah mahasiswa dan sebagainya, itu tentu saja karena penelitiannya dilombakan, dikompetisikan, maka novelty atau kebaruan pasti akan ditanyakan oleh juri, oleh reviewer juga apa nih nilainya apa dari penelitian ini. Baik itu mengenai novelty ya. Jadi seorang ilmuwan pertama harus bisa melakukan riset, mengidentifikasi data, membuat metodologi sampai sampai kesimpulan yang tepat dan akurat, lalu menunjukkan kebaruan novelty dari hasil riset tersebut. Setelah melakukan penelitian, ilmuwan juga harus mampu membuat tulisan ilmiah. Tulisan ilmiah ini berisi apa saja? Ini yang kita sudah berkali-kali bahas ya, intinya adalah metodologi ilmiah. Harus bisa melihat hubungan logis antara akar masalah, metodologi, hasil pembahasan, kesimpulan dari riset yang semuanya sesuai dengan aturan ilmiah ya. Hubungan logis antara akar masalah dan metodologi ini sangat penting ya. Ini nanti yang mungkin akan dibahas panjang oleh Pak Pur. Kalau kita melihat akar masalahnya adalah misalnya masalah kesejahteraan gitu ya. Lalu kan ada kita lihat kesejahteraan warga di kampung ini, gitu. Maka metodologi yang digunakan untuk mengakses, untuk mengetahui berapa sih tingkat kesejahteraan itu harus wawancara. Wawancaranya yang diwawancara siapa aja, apakah benar mewakili masyarakat di situ. Pertanyaan yang diajukan apa saja, apakah benar nanti hasil jawabannya akan bisa memberi gambaran mengenai kesejahteraan dan sebagainya. Jadi antara akar masalah dan metodologi yang dipilih ini harus mempunyai hubungan logis. Penting ini ya. Supaya jangan sampai salahnya di sini, kita sudah melakukan penelitian jauh tapi kesasar ke kanan sehingga akhirnya kesimpulannya menjadi tidak menjawab akar masalah yang ada. Kemudian sesudah membuat tulisan, harus bisa menentukan kata kunci dan tidak boleh misleading. Tahu yang dimaksud dengan kata kunci ya? Jadi kalau adik-adik melihat penelitian, kemudian di bagian depan ada abstrak ya, di bawahnya ada keywords. Nah, keywords ini juga penting ya memilihnya itu karena keywords ini akan digunakan oleh pencari, oleh orang-orang yang googling, ketika akan mencari subjek-subjek penelitian yang subjeknya dia ketahui. Jadi misalnya saya melakukan penelitian tentang biosintesis suatu antibiotik ya, biosintesis antibiotik dari apa Saccharopolia erythrea. Jadi saya melakukan fermentasi Saccharopolispera, kemudian saya tambah dengan senyawa tambahin misalnya vitamin B12 dan harapannya produk antibiotiknya akan meningkat. Maka di sini kalau ada orang yang akan melakukan pencarian mengenai apakah sudah ada penelitian mengenai Saccharopolispora erythrea, maka dia biasanya seperti kita juga googling kan, memasukkan kata kunci nanti akan keluar semua info tentang itu. Nah, maka dalam penelitian saya nanti saya akan masukkan kata kunci pertama Saccharopolispora erythrea, kedua fermentasi erythromycin, ketiga prekursor vitamin B12 dan sebagainya. Kata-kata kunci yang akan mengarahkan pencari atau researcher mendapatkan informasi mengenai itu. Artinya cuma menulis kata-kata, tapi kalau bisa jangan sampai misleading, jangan sampai orang yang memasukkan kata itu kemudian kesasar ke paper kita, sementara sebetulnya bukan paper kita tidak membahas apa yang dicari orang itu ya. Jadi kata kunci penting. Dan yang penting adalah menyusun abstrak dan ringkasan ya. Jadi seseorang itu sebelum membaca semua biasanya yang dibaca adalah abstraknya dulu. Ini akan bicara tentang apa toh. Dalam abstrak, nanti juga saya rasa dari Pak Pur akan dijelaskan, kita sudah bisa mendapatkan gambaran secara umum mengenai tulisan yang ada di situ. Alasannya apa, metode yang digunakan apa, hasilnya seperti apa, kesimpulannya apa. Dan abstrak ini juga perlu keterampilan juga ya, karena dari sekian banyak data yang kita punyai, kita diminta membuat abstrak yang biasanya dibatasi ya, jumlah katanya 200, 150 kata, maksimum ada yang 500 kata. Bagaimana untuk bisa memasukkan gambaran penelitian dengan memasukkan poin-poin penting. Poin penting biasanya harus ada tujuannya apa,
kemudian metodologi cara melakukannya seperti apa. Tentu saya tidak melakukan sekian mili zat A ditambah dengan sekian mili zat B, tidak ya. Tapi akan dikatakan bahwa metode pembuatan dengan eh, menggunakan reaksi astilasi yang dilakukan pada suhu sekian, analisis dilakukan dengan spektrofotometri dan GCMS gitu. Jadi judul-judul tapi yang sudah memberikan gambaran kita mengenai apa yang ada di situ. Kemudian hasil secara singkat yang terbaik dan bulan. Baik, jadi seorang ilmuwan harus bisa melaksanakan riset, harus bisa membuat tulisan ilmiah, dan yang ketiga harus bisa mempresentasikan hasil riset ilmiah itu, yang mencakup pemunculan akar masalah, penentuan metodologi dan peta pelaksanaannya, hasil riset pembahasannya, dan kesimpulan serta jika perlu ada peran. Nah, dalam mempresentasikan ini nanti sebetulnya dua ini ya, tulisan ilmiah dan presentasi ini adalah bagian yang pilar kedua ya, untuk mensosialisasikan hasil penelitian dan membuat orang tahu lalu mengujinya, apakah ada pertanyaan, ada komentar. Bisa melalui jurnal atau artikel ilmiah yang berupa tulisan ilmiah, bisa juga kita presentasikan di dalam suatu seminar atau di dalam suatu conference atau simposium. Dalam bentuk ada dua hal, ada presentasi oral dan yang satu lagi bisa dengan presentasi poster ya. Tantangan dalam hal ini adalah bagaimana bisa merangkum, bisa menjadi suatu hasil penelitian yang sekian banyak itu dalam satu presentasi pendek. Biasanya kalau dalam satu seminar-seminar ilmiah atau conference itu kan nanti akan ada presentasi paralel ya. Jadi peserta diberi kesempatan untuk mempresentasikan sesuatu. Jadi dalam pertemuan ilmiah itu akan ada beberapa pembicara sebagai pembicara utama ya. Kemudian pada sesi berikutnya biasanya nanti akan ada waktu untuk presentasi paralel, di mana secukup banyak ya bisa sampai 100 atau bahkan lebih peneliti-peneliti lain itu dijadwalkan dalam sesi yang paralel, dalam satu sesi biasanya antara 3-4 orang dalam waktu 1 sampai 2 jam saja ya, sehingga setiap presenter itu mempunyai waktu yang sangat pendek. Bahkan kadang-kadang 1 sampai 2 jam untuk 5 orang ya, sehingga satu orang hanya punya waktu 15 menit untuk presentasi dan kemudian nanti diskusi sama-sama kurang lebih setengah jam gitu ya. Nah, di sini adalah bagaimana kita bisa memadatkan, ya, menyampaikan seluruh penelitian, hasil penelitian kita secara sederhana, secara singkat dalam waktu 15 menit itu. Ini memerlukan tuh ini juga ya bagian penting mana yang harus disampaikan. Pembahasan itu biasanya perlu disampaikan dengan porsi yang lebih banyak karena disitulah kita ingin berdiskusi dengan pendengar dan kesimpulan. Kemudian yang dengan poster, mungkin adik-adik juga tahu ya, ada poster-poster ilmiah, itu juga suatu seni juga untuk bisa menyampaikan bagaimana hasil penelitian kita dalam poster yang cuma 1 lembar itu ya. Ada beberapa hal di situ nanti yang perlu mendapat perhatian dalam pembuatan poster itu. Poster itu harus eye catching ya, harus menarik perhatian. Kita buat judul yang menarik sehingga orang kalau lihat apa sih ini gitu. Karena kalau dalam seminar atau kaos itu kan nanti misalnya ada sesi poster itu kan akan ada ratusan poster yang dipajang ya. Poster kita ada satu di antara sekian puluh atau sekian ratus poster yang dipajang. Tentu saja kita ingin poster itu juga akan dibaca oleh orang karena kita ingin mungkin kalau ada orang membaca tertarik, kemudian dia juga punya penelitian yang serupa, kita akan bisa kerja sama, meneruskan penelitian ke level yang lebih tinggi dan sebagainya. Maka poster itu perlu menarik perhatian eye-catching ketika orang dari bentuknya, dari warnanya, dari desainnya dan sebagainya. Ada seni yang masuk di sana yang bisa membuat orang tertarik dan mendapat informasi dengan jelas ya. Jadi ini rangkaian apa yang dilakukan oleh seorang researcher ya, dari mulai mendesain riset, dapat hasil, membentuk ilmiah, dan kalau perlu dia mempresentasikan hasil riset dalam bentuk seminar, presentasi oral maupun presentasi poster. Ya, nah sekarang riset itu sendiri. Apakah riset? Satu kegiatan ilmiah yang mencakup menentukan akar permasalahan dan batang jelas, mempunyai tujuan riset yang logis dan sistematik, dan mempunyai menggunakan metodologi yang valid, terukur, dan reproducible. Reproducible itu artinya diulangi dengan hasil yang sama. Jadi misalnya saya sekarang klaim bahwa kalau saya mereaksikan antara bensin dengan asam sulfat dipanaskan dalam suhu 5 derajat selama 6 jam, hasilnya bisa dapat rendemen 80%. Maka kalau orang lain juga melakukan yang sama, asam sulfat dengan bensin 6 jam, 50 derajat,
juga harus punya rendemen yang sekitar sama. Kalau misalnya saya mengklaim saya bisa membuat asam sulfat dengan benzen pada pada wak- pada suhu reaksi 50 derajat selama 6 jam hasilnya 80%. Terus ada orang melakukan atau kita mengulangi lagi ternyata yang kedua kok hasilnya cuma 30%. Ulangi lagi loh kok naik 90%. Nah, ini berarti namanya tidak reproducible. Kenapa bisa penelitian itu tidak reproducible? Mungkin ada faktor yang belum kita perhatikan. Misalnya, ada faktor pH. Oh, ternyata pada waktu pencampuran pertama pH-nya bisa sampai 3, sehingga reaksinya bisa 80%. Pada pencampuran kedua, ternyata pH-nya tidak mencapai 3, hanya 5. Mungkin karena jumlah penetesan, penambahan perhitungan asam sulfat yang tidak benar. Sehingga pada pH sekian, laju reaksinya lebih lambat dan sebagainya. Jadi ketika suatu hasil reaksi atau hasil penelitian itu reproducible, itu berarti apa yang dilakukannya sudah baik. Parameter-parameter atau faktor-faktor yang terlibat dalam proses itu sudah terkontrol. Nah, itu kalau kita sudah bisa mendapatkan data reproducible, maka kita yakin diulang-ulang hasilnya sekian, oh berarti memang benar bahwa hasil yang akan disampaikan adalah itu gitu ya. Kemudian judulnya harus jelas, spesifik, bisa juga unik dan proporsional, tidak bombastis ya, tidak boleh ceritanya judulnya bombastis ya. Serta memberikan gambaran dan arah tujuan kerja riset sehingga tadi seperti tadi harus mempunyai kata kunci yang tepat dan tidak misleading. Hasil dan diskusinya harus mampu menguraikan capaian tujuan dan kebaruan riset ya. Nah, banyak dari tapi nggak apa-apa adik-adik masih latihan ya. Pembahasan itu seperti hanya memaparkan hasil saja gitu ya. Dari penggunaan sampel dengan perbedaan suhu reaksi diketahui bahwa kalau suhunya sekian, hasilnya sekian, suhunya sekian, hasilnya sekian. Lalu kalau menjabarkan itu lihat bahwa kenaikan suhu akan mempengaruhi hasil. Lalu ditambah dengan ada hal yang mungkin mengganggu penelitian ini adalah kesalahan error seperti itu. Yang dimaksud dengan diskusi dalam suatu paper yang benar itu adalah data scan ini kemudian dibahas secara ilmiah. Jadi misalnya memang benar kenaikan suhu itu meningkatkan eh, produk reaksi, berapa berapa banyak produk reaksi yang dihasilkan. Ini berkaitan dengan apa? Apakah karena kemudian pada suhu sekian laju reaksi, bukan laju reaksi ya, kita mungkin mengaitkannya dengan struktur senyawa itu yang lebih memungkinkan fase gas dan sebagainya. Jadi kajiannya itu diharapkan kajian ilmiah dan kemudian dibandingkan dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan orang lain ya. Sehingga mengkonfirmasi data yang kita peroleh itu sesuai dengan hasil penelitian yang sudah atau belum, kita bisa membahasnya dengan ilmiah mengapa kondisi ini beda dengan yang pernah dilakukan. Jadi hasil diskusi harus bisa menguraikan capaian dan kebaruan dari kesimpulan harus menjawab tujuan dan menunjukkan kebaruan dari ya. Saya rasa ini kita sudah berkali-kali bahas tentang ini ya. Kita lanjut saja. Nah, ini mengenai publikasi ilmiah. Jadi tadi bagaimana mensosiasikan hasil penelitian kita itu kan bisa dengan seminar, presentasi oral, presentasi poster dan juga dengan ilmiah ya, karya ilmiah. Nah, sekarang kita akan bahas berbagai macam karya ilmiah yang ada yang mungkin adik-adik pernah lihat tapi belum melihat beda antara satu dengan yang lainnya. Pertama, tulisan ilmiah yang berupa tugas akhir ya. Jadi publikasi ilmiah nanti ada tulisan ilmiah, ada presentasi dan ada poster. Untuk yang pertama kita baca tentang tulisan ilmiah. Jenis pertama adalah yang namanya tugas akhir. Kalau S1 namanya skripsi, kalau S2 namanya tesis, kalau S3 namanya disertasi ya. Nah, ini adalah jenis ilmiah yang biasanya merupakan persyaratan kelulusan ya. Ada yang buat berita? Tugas akhir isi harus merupakan hasil riset pribadi, tapi juga ada beberapa hasil riset orang lain sebagai pembanding dan sumber informasi, tapi tidak boleh plagiat. Jadi tentu saja kalau kita membuat suatu tugas akhir, misalnya skripsi, untuk syarat kelulusan
isinya harus hasil riset kita sendiri ya, data yang diperoleh dari hasil penelitian karena kita diminta untuk melakukan sesuatu, ditugaskan untuk melakukan suatu penelitian. Tetapi boleh juga ada hasil riset orang lain yang kita masuk. Misalnya saya melakukan satu kelompok gitu ya, melakukan penelitian terhadap ekstraksi senyawa X dari daunnya gitu ya. Kemudian satu kelompok saya melakukan penelitian dengan menguji pada suhu ekstraksi 50 sampai 60 derajat. Kemudian teman saya, kelompok lain melakukan ekstraksi dengan pengujian 90 sampai 120 derajat. Kemudian kelompok yang lain melakukan ekstraksi pada suhu 100 derajat tetapi pada pH yang berbeda. Jadi misalnya suatu suatu objek dikeroyok bareng-bareng gitu ya, dilihat dengan data yang beda-beda. Kalau ketika kita mau membahas kemudian hasil kita pada suhu 50 sampai 80 ternyata memang jumlah ekstraknya meningkat lebih banyak tuh. Kemudian kita lihat punya teman kita, oh dianya 90 sampai 120 juga naik, tapi di 100 derajat udah nggak tambah lagi. Nah, ketika kita akan membahas bahwa kenaikan meningkatkan ekstraksi, tetapi pada batas tertentu ternyata ekstraksi sudah tidak lanjut lagi, sebagaimana disampaikan, masukkan data teman tidak apa-apa, tapi di situ syarat harus dituliskan bahwa ini adalah hasil orang lain atau kita kasih citasinya bahwa ini telah disampaikan oleh siapa pada skripsi yang mana atau oleh apa pada jurnal yang lain yang mana begitu ya. Jadi kita bisa memasukkan data hasil penelitian orang lain dalam skripsi kita, bisa itu sebagai latar belakang karena orang lain pernah melakukan penelitian lain, hasilnya seperti ini, data itu dimasukkan, maka saya akan melakukan penelitian ini. Itu boleh. Atau saya sudah melakukan ini dan seperti ini, dibandingkan yang melakukan ini datanya seperti bahwa ada faktor ini misalnya pembahasan ya, bisa juga data lain tuh masuk di pembahasan. Tapi yang penting supaya tidak dikatakan sebagai plagiarisme ya, setiap kali kita menggunakan data orang lain atau masukkan kalimat atau kesimpulan statement dari orang lain, kita harus catat atau masukkan sumbernya atau istilahnya disitasi. Bagaimana cara mensitasi? Yaitu dengan cara menuliskan nama dan ada berbagai macam cara ya, dengan nama dan tahun di balik di belakang data yang disampaikan. Jadi kalau baca jurnal kan sering ya. Di awal apa satu kalimat kemudian kurung. Misalnya Ismail, 2025. Artinya ini pernah disampaikan oleh penulis namanya Ismail pada tahun 2025. Kalau kita ingin tahu apa sih kalimat lengkap yang disampaikan di sana, kita bisa merujuk mencari jurnalnya ini dengan cara melihat di daftar belakang. Setiap yang disitasi, setiap yang dituliskan pada akhir paragraf tentunya harus ada di daftar pustaka. Nah, di sana kita bisa melihat, oh ini paper lengkapnya. Dia bilang begini karena datanya seperti ini, gitu ya. Jadi, untuk menghindari plagiat, maka Anda harus melakukan sitasi. Mudah-mudahan ini nanti juga akan dijelaskan dengan cukup jelas oleh Pak Purwanto ya. Plagiat itu apa sih artinya? Plagiat itu artinya mencuri data atau hasil pekerjaan orang lain dengan menganggap sebagai hasil atau data kita sendiri. Jadi dengan memasukkan data atau kesimpulan orang lain dalam tulisan kita, tetapi kita tidak melakukan citasi, tidak menuliskan sumbernya, itu dianggap sebagai kita mencuri, mengakui, mengklaim, mengaku bahwa data itu adalah hasil penelitian kita. Jadi dalam suatu tulisan ilmiah, kalau ada statement atau data dan tidak ada citasi di bawahnya, itu dianggap bahwa kita mengumumkan itu atau mengklaim sebagai hasil kita. Sehingga ini harus hati-hati ya. Kasus plagiarisme ini sudah menjadi beberapa kasus di beberapa orang besar juga. Kita perlu hati-hati. Bahkan mulai dari pembuatan skripsi ya, kita tahu benar mana yang citasi, mana yang plagiat, mana yang bukan, dan bagaimana cara mencegahnya. Baik, pertama, isinya asuransi pribadi boleh memasukkan data orang lain, tetapi tidak boleh plagiat. Harus mencantumkan sumbernya. Cantumkan terbatas bidang ilmu tertentu dan komponen penulisan harus lengkap ya. Ini semuanya sudah ada dalam panduan penulisan skripsi atau tesis atau disertasi. Kemudian ada bentuk lain yaitu buku atau chapter buku ilmiah. Nah, kalau buku ini tidak harus hasil riset pribadi, tetapi harus ada landasan ilmiah dari beberapa hasil riset orang lain ya. Kita bisa lihat beberapa buku-buku ilmiah atau buku pegangan itu kan seperti buku farmakologi dan terapi itu ya.
itu kan isinya tulisan dari beberapa orang untuk masing-masing chapter ya. Jadi di sini untuk buku itu bisa berasal atau merupakan kombinasi dari beberapa penulis dan biasanya nanti ada editor, editornya siapa. Cakupannya terbatas pada bidang ilmu tertentu, bisa berupa buku sains, buku opini ilmiah, buku perjalanan, kelompok, dan lain-lain. Mungkin zaman sekarang kita sudah bisa mendapatkan banyak informasi dari internet ya, kita googling itu segala macam ada. E-book juga banyak, kita bisa download atau bisa berlangganan dan sebagainya. Tetapi kalau menurut saya ada baiknya adik-adik tetap punya suka membaca buku asli ya, buku yang out itu ya, karena tetap beda ya. Ya tidak harus buku ilmiah, tapi misalnya buku novel, buku yang berisi pendapat dan sebagainya. Karena kalau kita mencari googling begitu mudahnya mencari informasi di internet, biasanya nanti kalau dapat buku pun kita cari hanya yang penting saja ya sekilas gitu kita ambil, kemudian ya sudah gitu. Tapi kalau kita punya bukunya sendiri, apalagi kalau beli, itu kan ada rasa baca sampai selesai gitu ya. Eh, Misalnya seperti buku-buku 4 orang gitu. Dan dengan begitu maka kita benar-benar menguasai isi buku itu semuanya lengkap gitu loh. Jadi pencerahan atau wawasan yang kita peroleh itu beda, rasanya beda ya dengan kalau kita membaca buku-buku secara e-book. Ya, monggo-monggo saja sih, cuma kalau masih ada kesempatan untuk baca buku buku print, itu menurut saya sangat bagus juga. Juga dari sisi kesehatan ya, mata kita juga tidak terpapar terus dengan sinar biru ini, kita juga lebih dibawa kemana-mana dan sebagainya. Baik, ini mengenai buku. Jadi tulisan ilmiah dari yang paling umum ada tugas akhir, ada buku atau chapter ilmiah, kemudian ada yang namanya manuskrip. Nah, manuskrip ini adalah artikel-artikel yang kita temukan di jurnal. Nggak banyak, biasanya antara 2 sampai 5 halaman, terus seperti tadi harus original, ada novelty, ada kebaruan dari hasil riset pribadi. Format dan cara penulisannya sesuai dengan format jurnal terkait. Jadi mungkin akan bisa melihat pada jurnal A cara nulisnya begini, jurnal B cara nulisnya seperti itu. Kalau kita akan submit paper kita untuk diterbitkan pada suatu jurnal, misalnya mereka sudah mempunyai template sendiri. Ada yang cara kerjanya itu diminta disampaikan di belakang, ada yang cara kerjanya secara sana, ada yang minta metodologinya dituliskan dengan detail gitu ya, ada yang latar belakangnya dipisahkan, ada yang tanpa latar belakang langsung diskusi, macam-macam bentuknya ya, itu sesuai selera jurnal masing-masing. Kita harus mengikuti template dari jurnal itu kalau kita ingin mensubmit, ingin meminta paper kita diterbit jurnal itu. Bahkan penulisan daftar pustaka pun beda-beda ya. Mungkin adik-adik bisa mengenali kalau jurnal yang publishernya ini itu biasanya cara menulis daftar pustakanya seperti ini. Ada yang tahunya di depan, ada yang tahunya di tengah, ada yang di belakang dan sebagainya. Kemudian jurnal itu bisa berupa hasil eksploratif atau hasil pembuktian atau invensi ya. Intinya adalah suatu hal yang baru. Eksploratif itu artinya melakukan penemuan-penemuan baru. Misalnya seperti jurnal Nature itu ya, itu peneliti-penelitian baru. Ya, rata-rata hampir tentunya semua jurnal yang baik akan menyampaikan suatu kebaruan novelty di situ ya. Bisa ada yang menemukan hal baru atau membuktikan sesuatu yang baru, suatu invention. Nah, ini adalah jurnal yang biasanya kita baca ya. Kemudian ada lagi review. Bentuknya juga seperti artikel jurnal, tetapi dianya agak lebih panjang dan biasanya di ujung kiri atau atas itu ada tulisannya review. Ini beda dengan jurnal. Jadi review itu adalah uraian topik tema tertentu, isinya sebagian bisa hasil riset pribadi ditambah beberapa hasil riset orang lain. Bahkan kadang-kadang review dari penelitian orang lain saja. Jadi beberapa paper yang cukup banyak itu kita baca semua, lalu kita mencoba menyimpulkan atau membahas kenapa di peneliti ini seperti ini, peneliti ini menyatakan ini, peneliti menyatakan ini, berarti gitu ya. Ya, peneliti ini mengkajinya dari sisi em, jenis spesies tanaman yang diperiksa. Peneliti ini mengkaji dari jenis tanah yang tempat tumbuhnya tanaman itu. Peneliti ini memeriksa daerah, lokasi, suhu, dan iklim dari daerah yang tumbuh tanaman itu dan sebagainya. Dari berbagai penelitian itu lalu dikumpulkan, semuanya dimasukkan, tentu saja isinya nanti akan sitasi banyak sekali ya, karena setiap statement atau data itu berasal dari hasil penelitian orang lain, lalu akan ada pembahasan dari si penulis itu sendiri. Jadi
Cakupan terbatas pada kajian bidang tertentu, umumnya pada bidang kajian baru atau yang sedang up to date pada saat itu. Mungkin saya bisa memberikan contoh ya, pada waktu zaman COVID tahun 2021, 22 awal, itu kita tidak bisa ke kampus ya, lab ditutup, tidak boleh ada orang lebih dari berapa orang dalam laboratorium. Nah, sehingga kemudian skripsi mahasiswa S1 dan juga S2, kalau S3 waktunya masih agak lama ya, sehingga mereka bisa menunda dulu. S1 dan S2 itu diminta untuk melakukan menuliskan suatu review. Jadi bisa dikerjakan yaitu dengan cara melakukan review terhadap paper-paper yang bisa ditemukan secara online pada suatu bidang kajian tertentu. Adik-adik boleh lihat di perpustakaan ini melihatnya ya, ada analytic review, ada systematic review. Dan bisa di sini paper-paper yang direview juga tidak sedikit ya. Apa yang dikerjakan adalah biasanya harus mendesain dulu topik apa yang akan dibahas, kemudian mendesain. Berarti paper yang akan saya cari ini, paper yang akan jadi sumber tulisan ini adalah misalnya paper yang berbicara, kita cari kata kuncinya misalnya biosintesis gitu ya. Kemudian paper yang diterbitkan antara tahun sekian sampai tahun sekian. Kemudian paper yang bisa diperdalam lagi biosintesis, misalnya biosintesis antibiotik beta laktam gitu. Jadi batasan-batasan yang akan digunakan sebagai kata kunci untuk mencari paper yang akan kita pakai itu didefinisikan dulu. Nah, kemudian kita lakukan pencarian untuk paper-paper itu dan cukup banyak ya. Bisa berawal dari 300-400 paper, kemudian mengerucut setelah direview, diseleksi secara cepat ya dari abstraknya bisa mengerucut sampai 200, kemudian review berikutnya lagi sampai akhirnya mungkin antara sekitar 50 atau 60 paper yang menjadi bahan lama dari review itu ya. Jadi kalau adik-adik ingin melihat, ingin melakukan penelitian, lalu ingin tahu tentang sesuatu hal yang lebih luas ya, yang merupakan rangkuman dari beberapa penelitian tentang itu, adik-adik cari reviewnya. Karena di reviewnya itu si penulis sudah mengumpulkan sekian banyak jurnal tentang hal itu, kemudian oleh beliau dikumpulkan dan dibahas ya. Sehingga itu informasi itu akan sangat penting biasanya untuk diketahui sebagai dasar ketika kita akan melakukan penelitian. Nah, kemudian ada lagi yang namanya newsletter. Bentuknya juga seperti paper biasa, tapi tulisannya nanti newsletter gitu. Ini sangat pendek, biasa setengah sampai 1 halaman. Ini adalah hasil riset pribadi yang sangat strategik, trendy. Ini lagi sedang nulis trendy ya. Untuk menyelamatkan sehingga untuk menyelamatkan HKI-nya, HKI itu adalah hak kekayaan intelektualnya ya, properti paten. Dia segera cepat dipublikasikan melalui newsletter. Jadi newsletter ini adalah publikasi yang memfasilitasi seseorang peneliti untuk dengan cepat menyampaikan, mengklaim hasil penelitiannya secara pendek. Karena apa? Karena misalnya begini, seseorang penelitian, ya dia punya ide. Kalau saya melakukan apa? Saya bisa kasih contohnya sintesis ya karena bidang saya sintesis. Kalau saya coba saya lakukan tesis membuat senyawa A tapi saya pakai bahan baku yang tidak biasa. Tapi kalau itu saya treatment pada tekanan 200 derajat mungkin bisa. Lalu coba. Ternyata bisa jadi. Tapi data itu kan belum cukup. Dia baru bisa proof bahwa metode ini bisa dibuat dan mungkin cukup menguntungkan. Maaf. Dan kalau dia akan menunggu sampai dia mempublikasikan hasil penelitian itu dalam suatu jurnal, maka masih akan ngambil waktu terlalu panjang. Dia harus melakukan berbagai penelitian lagi untuk melengkapi datanya, kemudian dia submit, nanti direview, kan perbaiki, kirim lagi, balik lagi seperti buat skripsi ya. Sehingga kadang-kadang kalau jurnal itu bagus, butuh waktu 6 bulan, 1 tahun baru paper itu keluar. Sementara dia khawatir mungkin kalau ada orang yang pernah dengar atau berpikiran sama juga akan melakukan hal ini sehingga dia bisa keduluan diklaim oleh orang lain untuk tong sama. Itu bisa terjadi ya bahwa satu penelitian dilakukan oleh 2 atau 3 orang di tempat yang berbeda dan untuk hak kekayaan ilmiah itu kadang-kadang di eh, rebutan ya. Dalam paten, saya cerita sedikit, kalau kita mengajukan paten, kemudian ada beberapa pihak yang mengajukan paten untuk produk atau untuk inovasi yang sama, itu maka biasanya yang diberikan paten adalah yang pertama. Siapa yang pertama menemukan invensi itu, menemukan penemuan itu.
Sehingga seperti kalau misalnya di laboratorium ketika saya melakukan penelitian S3 dulu ya, waktu itu di Delft di Belanda, kalau kita menemukan suatu kondisi yang menurut kita baru, ini bagus, maka kita segera tulis itu di dalam logbook. Adik-adik tahu logbook ya, nanti kalau penelitian pasti punya buku yang berisi catatan, jurnal apa namanya istilahnya lab journal ya, apa yang kita kerjakan hari ini hasilnya seperti apa itu ditulis semua di situ supaya nanti kalau bikin laporan gampang ya kita tinggal lihat caranya. Nah, kalau kita menemukan sesuatu yang baru itu nanti bisa kita langsung kasih tanggal tanda tangan ke profesor kita atau pembimbing kita. Jadi itu bisa jadi klaim. Misalnya nanti kita klaimkan ini untuk paten, dilihat tanggal ditemukannya tanggal berapa, proof tanda tangan profesor, dibandingkan dengan pengusul paten yang lain, dia di lab jurnalnya, di lognya itu ditandatangani tanggal berapa, maka yang lebih baru itu yang berhak atas patennya. Baik, ini tadi cerita tentang newsletter ya. Jadi kalau ada hasil penelitian baru dan ingin segera mengklaim supaya orang tahu bahwa ini saya penelitian, itu bisa diterbitkan dalam newsletter. Pendek, setengah satu halaman, informasinya pokoknya sudah dilakukan ini, proof dan ini. Dan newsletter ini biasanya juga terbitnya cepat ya, jadi tidak sampai berbulan untuk menunggu review dan sebagainya. Jadi newsletter ini memfasilitasi peneliti yang mempunyai hasil penelitian bagus, tetapi dia segera ingin mengklaim bahwa ini hasil penelitian saya. Karena mempunyai hak KI atau paten penelitian tertentu itu kadang-kadang dan tidak kadang-kadang ya seringkali itu berimbas pada kekayaan ekonomi juga kan, royalti misalnya. Kemudian kalau ada yang terkait dengan itu maka dia bisa jual royaltinya, dia bisa dapat hak paten dan seterusnya yang jumlahnya kadang-kadang juga cukup besar ya. Sehingga klaim suatu hasil penelitian yang bagus, apalagi yang punya nilai ekonomi secara cepat itu juga suatu hal yang penting. Nah, ini difasilitasi oleh newsletter. Baik, adik-adik nanti kapan-kapan jalan ke perpustakaan atau googling-googling, maka adik-adik akan bisa lihat bedanya. Mana yang manuskrip biasa, mana yang review, mana yang newsletter. Ya. Kemudian kalau tadi mempublikasikan suatu hal ilmiah dengan cara tulisan, ada lagi yang dengan presentasi oral yang saya bilang tadi. Ada yang namanya keynote presentation, ulasan pokok sesuai pertemuan tanpa diskusi. Jadi kalau kita ada seminar atau conference besar, biasanya nanti akan keynote speaker gitu ya. Keynote speaker itu adalah biasanya diberikan oleh seseorang yang sangat bid- ahli dalam bidangnya, atau kadang-kadang juga diambilkan orang pemerintah ya, pejabat pengambil kebijakan. Karena biasanya nanti kalau kita ingin membahas kayaknya membahas kemandirian obat, maka keynote speaker akan memberikan gambaran apa sih sebenarnya yang sedang terjadi saat ini tentang kemandirian obat. Kebijakan pemerintah apa yang sudah dilakukan, berapa banyak data perusahaan yang sudah melakukan produksi bahan baku obat mandiri dan sebagainya. Dan ini lebih memberikan wawasan sehingga biasanya paparan dari keynote speaker itu tanpa diskusi ya, karena tidak akan didiskusi berkaitan dengan topik yang dibahas pada saat itu. Biasanya kita harapkan yaitu update informasi terbaru nih soal ini. Misalnya akan menyampaikan saat ini berarti bahan baku obat yang kita sudah sintesis sendiri adalah sekian dengan jumlah kuantitas sekian ton per tahun, data sekian. Pesaing kita adalah negara ini yang bisa menjual bahan baku dengan harga sekian dan sebagainya. Jadi data-data faktual terbaru yang mungkin penting dan akan bisa membuka ide para peneliti dalam bidang itu untuk melakukan penelitian lanjutan. Jadi keynote presentasi yang adanya biasanya di depan, di awal ya, tanpa diskusi. Kemudian kita bahas tadi presentasi oral, ada seminar yang untuk diseminasi hasil penelitian ilmiah, ada simposium, ada loka karya. Nah, loka karya atau workshop namanya adalah workshop ya, maka ada worknya di situ ya, ada kerjanya. Forum presentasi dan diskusi untuk pengarahan program kerja tertentu, contohnya ya. Misalnya, jadi di dalam loka karya atau workshop itu nanti akan ada waktu kerja, misalnya diawali dengan presentasi. Ini eh, kurikulum misalnya ya. Diawali dengan presentasi bahwa lulusan Fakultas Farmasi sekarang datanya sekian persen kerja di industri, sekian persen kerja di sini, sekian persen kerja di sini. Kemudian masukan dari hasil apa kuesionernya, kuesioner study dari para alumni atau mitra-mitra industri kita memberikan masukan-masukan tentang kualifikasi
farmasis atau apoteker yang mereka butuhkan, rumah sakit juga sekarang sudah berkembang, maka butuh apoteker yang mempunyai koalisi vaksin. Seperti ini, jadi semua data-data dimasukkan, disampaikan di situ, kemudian mungkin dari bagian akademik akan menyampaikan saat ini kondisinya seperti ini, maka lalu kita bersama-sama, baiklah kita susun kurikulum, kita akan buat kurikulum baru yang sesuai dengan memasuk informasi itu tadi. Nah, maka setelah paparan-paparan itu lalu disepakati caranya, maka peserta akan bekerja berkelompok atau sendiri untuk mendesain kurikulumnya akan seperti apa. Dan akhir nanti didiskusi. Jadi workshop itu arahnya lebih kepada menyelesaikan satu tugas atau melakukan sesuatu itu bisa kurikulum, bisa program kerja, bisa desain apa gitu ya. Yang hasilnya adalah akan mempunyai suatu luaran dari hasil kerja tersebut. Itu yang namanya lokakarya. Tapi kita juga sering lihat kan sekarang loka apa gede, pesennya banyak, nggak ada kerjanya, isinya cuma ceramah doang, terus habis itu pulang itu juga ada ya. Nah, itu tentu saja adalah sebetulnya tidak tepat. Dan judulnya dengan apa makna sebenarnya. Ada conference, kita juga tahu ya, presentasi, penyampaian ya. Conference itu biasanya lebih ke update penyampaian hal-hal dulu. Jadi ada konferensi pers, ada konferensi ilmiah ya, konferensi mengenai bidang apa gitu ya. Biasanya adalah presentasi dan diskusi berkaitan dengan informasi-informasi baru. Nah, kemudian presentasi poster, ini yang saya sampaikan tadi, ada poster ilmiah, ada poster iklan. Jadi macam poster tuh ada poster ilmiah yang saya pernah sampaikan tadi, ada poster iklan tawaran ya, penawaran produk atau produk jasa, dan poster sosialisasi politik di akhir-akhir hari-hari belakangan ini kita lihat ya banyak. Rasanya tiga-tiganya contoh ada nih hari belakangan poster ilmiah kita tahu. Nah, poster ilmiah ini adik-adik yang gampangnya saja bisa kalau misalnya di APSLC menunggu lift belum datang di sebelah kanan tuh kan selain informasi-informasi kegiatan fakultas pada periode tertentu juga ditampilkan poster-poster ilmiah hasil skripsi kakak-kakak kelas adik-adik ya. Jadi kalau dulu itu ada sesinya sendiri, ada periode 1-2 minggu mana setiap mahasiswa skripsi itu kan memang harus membuat poster dalam kertas A3 gitu, A3 atau A2, A3, dan kemudian semuanya akan ditempel di situ. Sehingga dalam periode itu, sosialisasi hasil skripsi itu, adik-adik kelas bisa melihat-lihat apa saja sih penelitian yang dilakukan oleh kakak kelas, dan mungkin bisa memberi ide untuk penelitian berikutnya nanti akan melakukan penelitian apa gitu. Itu poster ilmiah ya. Kemudian kita juga bisa lihat di pinggir jalan banyak poster iklan. Ada baliho-baliho itu ya banyak ya, maupun poster sosialisasi politik, ajakan bergerak mencapai sesuatu. Dan ini sekarang juga sudah berkembang, kalau dulu bentuknya kertas ditempel atau baliho atau pemasangan spanduk begitu ya, sekarang sudah cukup banyak poster ini yang diberikan melalui media sosial ya, melalui website dan sebagainya. Baik, itu tadi beberapa tambahan informasi yang adik-adik ya berkaitan dengan pekerjaan Anda atau tugas Anda yang nantinya harus melakukan tahapan penelitian. Mulai dari mendesain penelitiannya, kemudian peneliti itu harus bagaimana, apa saja bentuk konferensi yang bisa Anda ikuti, apa saja bentuk-bentuk tulisan ilmiah yang bisa Anda gunakan sebagai acuan pustaka, apa bedanya dan sebagainya. Ada pertanyaan kah sampai di sini? eh karena ini apa namanya? Isinya adalah penjelasan saja ya. Saya berusaha cepat, mudah-mudahan nanti kita bisa selesai sebelum waktunya ya. Karena capek juga sih ngomong terus tiga. Biasanya kalau dulu kimia organik kan saya break ya. Adik-adik saya suruh ke kantin seberapa jam. Nah, di sini sekarang tidak ada kantin. Baik, saya lanjutkan saja ya, topik baru yaitu validitas dan reliabilitas penelitian. Ini semuanya berbicara mengenai data ya. Bagaimana bagaimana mengevaluasi data. Karena kalau kita bicara penelitian, bicara ilmu pengetahuan, suatu hasil dari penelitian yang dilakukan, itu kan nanti ujung-ujungnya ke kesimpulan. Kesimpulan itu diharapkan akan bisa menyelesaikan masalah. Kesimpulan ini diperoleh dari hasil pembahasan data yang kita peroleh. Jadi kalau data yang kita peroleh itu ternyata tidak tepat, tidak benar cara mengambilnya, tidak benar desainnya, maka kesimpulan kita juga akan salah. Dan kesimpulan salah ini
kesimpulan yang diharapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang lebih dekat, misalnya kalau sudah aplikatif gitu ya, permasalahan sosial yang sesungguhnya, ini bisa membuat kesasar ya, bisa mengarahkan kepada sesuatu yang merugikan. Sehingga data itu penting kita periksa validitas dan reliabilitasnya. Kita akan bahas satu-satu, apa itu valid dan apa itu reliable. Validitas itu tepat ukur, keakuratan atau keterpercayaan, kehandalan. Jadi di sini digambarkan di ilustrasi kanan ini kalau kita punya target bidang yang untuk dipanah dan ini kita tembak dengan anak panah, maka valid itu kalau hasil panahan itu anak panahnya menempelnya di tengah tepat di apa yang akan dicari ya. Jadi validitas didefinisikan sebagai sejauh mana suatu konsep itu diukur secara akurat dalam suatu studi kuantitatif. Misalnya survei yang dirancang untuk mengeksplorasi depresi. Kalau kita tidak tepat, tidak valid metodenya, jangan-jangan yang kita dapatkan sebetulnya hanya data mengenai kecemasan. Kecemasan dengan depresi tidak, ya. Sehingga kalau kita salah metode, salah desain, sehingga yang kita ambil datanya itu adalah faktor yang bukan yang benar, maka kesimpulan kita tentang depresi menjadi tidak valid. Karena kesimpulan tentang depresi diambil berdasarkan data yang mengukur kecemasan. Ya. Jadi kalau bahasa kita sering ngobrol, ada informasi, cari ini katanya itu begini ya. Iya, Po. Valid nggak nih ya? Kita mungkin sudah sering menggunakan kata valid dan dalam pengertian kita valid itu benar nggak? Nah, dalam metode ilmiah ini, dalam teori ini kita perjelas lagi valid itu adalah tepat ukur bahwa data yang kita sampaikan memang benar-benar mengenai itu yang kita maksud. Kita tidak bicara data yang lain ya. Jadi tepat begitu. Kalau reliable apa? Reliabilitas itu bisa kita katakan atau bisa percaya ya. Bisa dipercaya itu kemudian dilihat dengan keajekan atau konsistensi data. Kata aslinya adalah teliti atau cermat. Reliabilitas adalah sejauh mana suatu instrumen penelitian secara konsisten memiliki hasil yang sama jika digunakan dalam penelitian pada situasi sama berulang kali. Jadi misalnya itu berkaitan dengan reprodusibilitas ya. Jadi misalnya ada seseorang ditanya, Anda rumahnya di mana? Jawabnya di Jalan Kaliurang gitu ya. Nanti tanya orang lain, Anda rumahnya di mana? Lalu dia bilang di Kejayan gitu. Ada orang lain tanya lagi, Anda rumahnya di mana? Dia bilang di Jalan Solo. Dan ini kan orang ini nggak bisa dipercaya kan? Nah datanya beda-beda. Ketika pertanyaan sama diulangi, jawabannya beda-beda. Makanya namanya tidak reliable. Ya. Tapi kalau ada orang tanya rumahnya di mana Jalan Kaliurang, rumahnya di mana Kentungan, tanyain lagi rumahnya di mana, mungkin di dekat eh, Super Indo gitu, yang semuanya menggambarkan memang itu Jalan Kaliurang, meskipun jawabannya agak beda-beda, tetapi memberikan informasi yang sama, maka bisa kita bilang orang ini nggak bohong, memang rumahnya daerah sekitar situ gitu ya. Itu gambaran gampangnya saja. Validitas dan reliabilitas wajib diperhatikan oleh peneliti, karena keduanya dipengaruhi oleh semua variabel dalam proses penelitian, terutama pada proses pengukurannya. Jadi pertama yang saya ingin sampaikan, memberikan data yang benar, bisa dipercaya itu penting, itu harus dalam suatu penelitian, karena data ini nanti yang akan dibahas untuk sampai pada kesimpulan. Dan kesimpulan adalah statement yang Anda klaim sebagai suatu ilmu pengetahuan baru dari hasil penelitiannya. Jadi kenapa kita bicara validitas dan bicara reliabilitas? Karena kita ingin menjamin bahwa data yang kita dapatkan itu benar-benar data yang benar yang bisa dipercaya. Kalau kita mau lihat hubungan realitas dan validitas bisa digambarkan dengan gambar ini. Jadi ini ibarat tadi sama papan untuk memanah itu ya. Dimana kalau tembakan tepat, maka panah akan terkumpul di tengah. Kalau tembakan kita tidak tepat, maka dia akan tersebar di mana-mana. Kita lihat yang paling kiri. Dia valid, tepat, maka harusnya panah itu akan berkumpul di tengah. Ini tidak, berarti ini data ini tidak valid. Kemudian data itu valid, maka dia mengumpul. Contohnya yang sebelah kanan ini.
Ini reliable karena berbagai data mengumpul pada eh, informasi yang sama. Tapi pada gambaran ini datanya pun nyebar, ada yang di atas, ada yang di bawah, sehingga kita bisa bilang data ini tidak valid dan tidak reliable. Contohnya kasusnya seperti ini. Kalau ada beberapa data hasil pemeriksaan ibarat ibarat memanah aja kita langsung aja objeknya orang memanah. Kalau orang memanah kemudian anak panahnya itu menancap di tengah semua kita bilang berarti valid. Dan kemudian anak panah itu pun menancap dalam terkumpul ya pada satu bidang. Maka data yang seperti ini adalah data yang reliable dan valid. Benar sesuai dengan sasaran dan diulang-ulang reproducibilitasnya, reliabelnya bisa dipercaya dengan. Kalau seperti ini dia reliable berkali-kali ditanyain, diambil datanya, mengumpul error kecil, tetapi ternyata dia tidak valid karena data ini tidak ada pada bukan data yang benar. Kalau data yang benarnya data ada di sini. Nah, yang ini dia valid. Kok bisa dibilang valid? Oh, datanya nyebar nggak di tengah. Kalau kita lihat antara yang sebelah kiri dan sebelah kanan, gambarkan suatu sumbu XY ya. Kanan itu positif, kiri ini negatif. Maka yang di sebelah kiri dan sebelah kanan kan hampir sama. Begitupun di atas dan di bawah juga hampir sama. Sehingga kalau data-data ini di rata-rata, di jumlah lalu dibagi, hasil rata-ratanya bisa jadi ngumpul di tengah. Karena plus ini ditambah minus ini, tambah plus tambah minus ini gitu ya, seperti statistik. Kalau kita rata-rata biasa mungkin datanya ngumpul di tengah. Hasilnya kesimpulannya adalah di sini. Jadi kemudian bisa dilihat, bisa dinilai valid kalau tidak melihat sebaran datanya loh ya, hanya menghitung rata-ratanya saja. Hati-hati dengan ini ya adik-adik. Nanti kalau adik-adik datanya juga nyebar gitu, di rata mungkin bisa jadi ketemu yang pas di tengah bagus sesuai dengan prediksi. Tetapi dia tidak bisa dipercaya seperti itu karena validnya itu didapat dari rata-rata dan nyebar. Dan dari sebarannya ini disebut tidak reliable ya. Jadi bisa dipahami, reliable itu ketika datanya mengumpul, valid itu ketika datanya ada pada tepat pada informasi yang sebenarnya. Nah, bagaimana kita tahu bahwa ketika kita dapat data itu sudah valid atau belum? Ini kita ketemu sekarang tanya rumahnya di mana di Jalan Kaliurang, ya, misalnya ini tadi. Jalan Kaliurang, kemudian tanya lagi, rumahnya di mana di Superindo, rumahnya di mana Apotek Kentungan, rumahnya di mana di Lapangan Kentungan, rumahnya mana Batat 403. Ini semua ngumpul jadi satu, lalu kita bisa menyimpulkan reliabel. Tapi akhir-akhirnya kita dapat informasi, orang itu bohong loh, dia rumahnya ada di misalnya di Gejayan gitu. Kan bisa terjadi seperti itu. Jadi ketika dapat data yang reliable, kita juga perlu memeriksa valid enggak sih ini. Nah, bagaimana kita memeriksa validitasnya? Nah, ini akan kita bahas sekarang ya, validitas. Ya, ini adalah skemanya ya. Jadi untuk melihat validitas suatu hasil penelitian, itu ternyata ada berbagai macam validitas perlu dicek ya. Ya, untuk penelitian awal mungkin tidak akan semuanya ya, tapi ini untuk gambaran adik-adik wawasan bahwa seharusnya seperti ini. Validitas penelitian ada validitas proses penelitian atau inferensinya dan ada validitas pengukuran. Validitas proses penelitian itu adalah validitas atau kebenaran dalam hal mendesain penelitiannya. Jadi misalnya seperti tadi, saya ingin mengetahui kadar senyawa aktif X dalam tanaman bunga sepatu. Misalnya saya sedang lihat kembang sepatu, jadi saya lihat bunga sepatu. Kadar senyawa X dalam sepatu. Nah, kalau kita nggak baca benar-benar dan kita tidak tahu bahwa si senyawa X itu hanya larut dalam pelarut non-polar, maka mungkin kita akan melakukan kesalahan karena lalu kita melakukan ekstraksi dengan etanol. Ekstraksi dengan etanol tentu yang senyawa X mungkin hanya terambil sedikit karena dia tidak baik, dia lebih larut dalam non-polar. Akan ada senyawa X sedikit, tetapi sebagian besar tidak terekstraksi. Sehingga kemudian waktu kita kadarnya, kita bilang kadarnya sangat kecil yang ditemukan hanya sekian miligram per mili. Padahal sebenarnya dia punya banyak. Kalau kita bisa mengekstraksinya dengan benar, kita bisa mendapatkan senyawa X dalam jumlah banyak. Mungkin ada senyawa X dalam tanaman bunga sepatu itu cukup besar. Nah, di sini berarti data, cara pengambilan data kita tidak valid ya, prosesnya yang tidak benar.
Nah, untuk validitas proses penelitian, ini nanti juga ada komponen apa yang disebut validitas luar dan validitas dalam. Validitas luar itu adalah untuk memeriksa valid tidaknya data kita itu proses pengambilan data dengan mempertimbangkan faktor luar. Sedangkan validitas dalam adalah valid atau tidaknya metode penelitian kita dengan melihat faktor internal pada proses pengambilan penelitiannya. Nanti kita akan bahas ya. Jadi validitas penelitian bisa validitas eh, pemeriksaan pengecekan pengecekan terhadap validitas desain penelitian yang kita buat. Benar nggak desainnya? Apakah desain itu benar-benar akan menghasilkan data yang sesuai dengan keadaan sebenarnya? Validitas yang kedua adalah validitas pengukurannya sendiri. Cara mengukurnya, cara melihatnya, cara membaca datanya. Ya, jadi ini desainnya, ini cara mengukurnya. Di sini ada validitas translasi, kriterian, kemudian masing-masing ada yang translasi phase, konten, prediktif, konkuren, dan sebagainya. Ini cukup banyak ya, nanti kita bisa lihat. Mudah-mudahan menambah wawasan adik-adik saja. Intinya, data yang adik-adik ambil harus validnya dari siapa? Dari segi desain dan dari segi cara mengukurnya. Nah, kemudian di bawah-bawahnya ini akan saya jelaskan apa bedanya ya dan beberapa contoh. Kita mulai dengan bahas validitas proses penelitian atau validitas metodenya, validitas dari desain penelitiannya. Validitas proses disebut validitas itu adalah validitas yang terkait dengan desain penelitian secara keseluruhan, yang menentukan apakah hasil penelitian itu bisa dipercaya atau tidak. Ada yang disebut dengan nama validitas dalam dan validitas luar. Validitas dalam itu adalah kevalidan desain yang benar dalam proses penelitiannya. Jadi pertanyaan yang muncul, pertanyaan yang untuk menguji kevalidannya itu kira-kira apakah kesimpulan penelitian itu dipercaya atau benar, atau pengambilan datanya benar? Apakah perubahan yang diamati hanya karena perlakuan yang diberikan saja dan bukan karena faktor lain? Kemudian untuk validitas luar, apakah hasil penelitian ini unik dan hanya berlaku pada kelompok yang saya periksa saja? Atau jangan-jangan di tempat luar juga hasilnya sama gitu ya? Hasil penelitian bisa digeneralisasikan, bisa diterapkan pada kelompok yang lain juga. Baik, kalau kita cuma baca gini mungkin belum terlalu paham ya. Untuk contoh aja, untuk bagaimana menguji validitas dalam. Misalnya, kita melakukan penelitian, ada seorang pasien kok, kemudian diberi minum jus jeruk, lalu kesimpulannya pasien sembuh. Apakah kita lalu bisa valid bagi kita untuk mengatakan bahwa minum jus jeruk bisa menyebabkan pasien COVID sembuh? Apakah kesimpulan itu valid atau tidak? Maka kita perlu melihat lagi faktor-faktor lain yang mungkin bisa ada dalam kesimpulan ini. Misalnya, makanan bergizi. Apakah pasien yang makanannya bergizi dengan yang makan bergizi, kalau minum jus jeruk juga akan sembuh? Atau faktor lain olahraga. Apakah semua pasien kalau tidak berolahraga minum jus jeruk tidak sembuh? Atau hanya pasien COVID yang olahraga saja yang kalau minum jus jeruk sembuh? Konsumsi vitamin C juga bagaimana? Apakah pas minum vitamin C atau tidak, konsumsi obat lain, dan mungkin faktor-faktor lain yang bisa kita temukan ya. Ini beberapa contoh faktor yang sebetulnya akan bisa berpengaruh terhadap kesimpulan kalau tidak dikontrol. Jadi misalnya ada pasien COVID, kita kasih jus jeruk sembuh. Kemudian pasien COVID yang lain kita kasih jus jeruk tidak sembuh. Maka kita cek kok bisa yang ini sembuh, yang lain tidak sembuh. Oh, ternyata yang satu rajin minum vitamin C dan yang satu tidak. Sehingga komponen faktor konsumsi vitamin C ini ternyata juga bisa akan berpengaruh terhadap kesembuhan pasien itu. Ya, jadi untuk menguji apakah hasil kesimpulan kita itu valid atau tidak dalam bagian validitas dalam ini, maka yang perlu kita lakukan adalah mencari tahu sebanyak-banyaknya faktor lain yang mungkin bisa berpengaruh terhadap percobaan kita jika dilakukan ya. Jadi dengan data seperti ini, pertanyaannya, apakah benar minum jus jeruk bisa menyembuhkan kesembuhan COVID? Apakah tidak ada faktor lain yang ada dalam kesembuhan? Ya, kalau dari suatu kesimpulan lalu kita bisa men-challenge ya, menguji lagi,
dengan melihat faktor-faktor lain yang ternyata bisa berpengaruh terhadap hasil kita, maka apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan kontrol ya. Jadi pasien yang diperiksa itu adalah pasien hanya yang makanannya bergizi saja. Jadi kita syaratkan dalam 1-2 bulan harus makanannya polanya seperti ini. Harus pasien-pasien yang hanya olahraga saja, yang minum konsumsi vitamin C saja atau obat lain saja. Atau bisa kita kontrol kombinasi ya. Atau bisa, maksudnya yang tidak makanan bergizi, olahraga, tidak konsumsi, dan tidak konsumsi obat lain juga kita lakukan peneliti sebagai pembanding gitu ya. Maka dengan mengkontrol ini, kita bisa lihat kalau ternyata semua pasien sembuh, oke benar, berarti minum jus jeruk ini akan menyebabkan pasien sembuh. Tapi jangan-jangan sembuhnya bukan gara-gara jus jeruknya, gara-gara dia makan bergizi, olahraga, minum vitamin C, dan minum obat lain. Maka dilakukan penelitian lain. Pasien COVID yang memenuhi kriteria ini tidak justru ditunggu sembuh nggak gitu. Ternyata dalam periode yang sama yang ini tidak sembuh, baru kita akan bisa mendapatkan kesimpulan yang lebih valid bahwa pasien yang begini kalau dikasih jus jeruk akan sembuh gitu ya. Jadi kesimpulan jus jeruk sebagai faktor itu memang lebih valid. Ini akan lebih lengkap lagi kalau kemudian kita lakukan percobaan pada pasien yang tidak makan makanan bergizi, tidak berolahraga, konsumsi vitamin C, lalu kita kasih jus jeruk sembuh atau tidak. Sehingga kita bisa lihat apakah benar-benar jus jeruk ini adalah faktor yang menyembuhkan pasien menjadi sembuh. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan melihat ini adik-adik mulai bisa merasakan ya, bisa lebih peka ya. Oh, yang dimaksud itu. Jadi, validitas hasil penelitian dan melihat validitas internal adalah kita mencoba melihat faktor apa-apa saja dalam desain kita itu yang mungkin akan berpengaruh terhadap hasil kita. Lalu faktor itu harus kita koreksi atau kita eliminasi supaya faktor-faktor itu tidak akan mempengaruhi hasil kita. Seperti contoh juga lain. Misalnya kita melakukan reaksi A dan tambah B. Tadi sudah kasih contoh sedikit ya. Suhunya sama, tekanannya sama, diulang-ulang kok beda-beda apa? Oh, ternyata pH-nya beda. Pada yang satu pH-nya ternyata asam, pada pH yang lain lebih netral, yang lain sangat asam, sehingga pH itu berpengaruh terhadap laju reaksi yang dilakukan. Nah, maka kemudian kita perlu lakukan untuk memperbaiki kesimpulan tadi, maka pH harus dikontrol. Sebelum reaksi dilakukan, kita cek pH-nya, kita buatnya sama semua 7 misalnya. Baru lalu kita lakukan percobaan. Hasilnya seperti apa, begitu ya. Nah, dalam realitasnya, kadang nih kalau Anda skripsi melakukan penelitian, kan waktunya terbatas ya. Apalagi pinginnya kalau bisa semester depan udah nggak bayar lagi, udah nggak bayar UKT lagi, bayar yudisium semester ini gitu ya. Anda sudah teliti, sudah serius mengerjakan penelitian, tapi itu tadi karena membuat desainnya tidak teliti, ada komponen pH yang Anda tidak periksa dan membuat datanya nggak karu-karuan ya. Lalu gimana masa sih saya harus penuh dari depan lagi gitu ya. Nah, karena penelitian skripsi ini sebetulnya ya. Ya ini tapi lepas dari yang hibah project loh ya. Kalau hibah project ada target harus di gitu ya. Kalau yang bukan karena Anda sebetulnya cuma mencari pengalaman dalam melakukan penelitian, maka ya tulis saja apa adanya bahwa dengan percobaan ini hasil datanya nyebar. Dan setelah dianalisis itu masuk pembahasan kemungkinan ini adalah pengaruh pH. Karena ketika dilakukan pH tidak diperiksa. Anda bisa menemukan sesuatu yang baru, pembahasan bahwa pada pemeriksaan, pada penelitian pembuatan senyawa ini dengan sekian dan sekian, faktor pH mempunyai peranan penting. Sehingga meskipun suhu dan lama reaksi sudah dikontrol dengan baik, tetapi berbeda bisa memberikan hasil sintesis yang berbeda-beda. Misalnya seperti itu. Anda bisa membaca, bisa mendapatkan informasi yang baru yang bisa disampaikan dalam pembahasan dan kesimpulan, meskipun nanti itu akan diikuti dengan saran. Berarti ya, saran perlu dilakukan lebih mendalam atau mengulangi penelitian dengan melakukan kontrol terhadap pH atau melakukan penelitian hubungan antara pH dengan produk reaksi pada hasil reaksi ini, gitu ya. Intinya di sini, waktu melakukan desain penelitian, perhatikan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh di situ, ya. Ini adalah faktor yang berpengaruh dikatakan secara internal. Sekarang apa yang dimaksud dengan validitas luar?
Contoh sama pasien COVID dengan jus jeruk ya. Ada pasien COVID-19, kemudian minum jus jeruk. Tadi sudah dikontrol ya mengenai makanan bergizi, vitamin C, olahraga dan sebagainya sudah dikontrol, sudah oke. Kita sampai kesimpulan pada pasien sembuh. Nah, kita perlu lagi menguji ketika kita akan menyampaikan klaim bahwa minum jus jeruk akan menyembuhkan sampel pasien COVID. Kita lihat lagi pertanyaan berikutnya, apakah kesembuhan COVID-19 dengan jeruk itu hanya untuk kelompok pasien uji saja, ya orang Indonesia saja? Apakah pasien jus jeruk juga bisa untuk bukan semua populasi pasien? Karena kalau kita bilang kesimpulan bahwa minum jus jeruk bisa menyembuhkan pasien COVID yang olahraga, makan bergizi, vitamin C, dan seterusnya. Lalu orang dari luar sana, misalnya dari Australia tanya, oh berarti apakah saya juga bisa sembuh kalau minum jeruk? Apakah berarti klaim ini berlaku untuk seluruh dunia, siapapun, semua manusia yang melakukan faktornya tadi terkontrol, kalau minum jus jeruk akan sembuh? Belum tentu. Karena orang-orang dari ras yang berbeda akan mempunyai sistem metabolisme yang berbeda, akan mempunyai sistem enzimatik yang berbeda, mungkin hormonalnya juga berbeda secara genetik ya. Nah, sehingga kemudian pertanyaan ini perlu diuji lagi. Misalnya Anda mencari informasi dari paper-paper, apakah ada informasi yang juga menggambarkan bahwa jus jeruk juga bisa berlaku untuk penyembuh COVID ya. Apabila tidak menemukan, maka untuk membuat penelitian Anda valid dan tidak salah, pada kesimpulan Anda harus batasi ya, bahwa sampel pasien COVID berasal dari Indonesia yang begini-begini-begini, itu ternyata sembuh kalau minum jus jeruk. Atau jus jeruk bisa menyembuhkan pasien COVID yang berasal dari Indonesia dan olahraga, makanannya bergizi, vitamin C, dan seterusnya. Ya. Jadi validitas luar itu adalah untuk mengecek apakah ini bisa berlaku untuk semua objek yang di sini atau ada batasan lain. Sehingga hati-hati ketika mengambil kesimpulan apabila ini tidak bisa dikonfirmasi juga berlaku pada faktor luar yang lain, maka kita berikan batasan di sana supaya tidak membuat yang membaca itu kesasar atau salah informasi. Contoh juga, orang Indonesia dikasih vaksin jadi tahan COVID. Maka ini dipertanyakan, apakah orang seluruh dunia juga sama dengan vaksin yang ini? Atau ini vaksin ini hanya bisa menyebabkan ketahanan orang Indonesia saja? Bagaimana kalau vaksin ini diberikan kepada orang Afrika? Apakah dia juga akan tahan? Bagaimana kalau vaksin ini diberikan kepada orang Jepang? Apakah dia juga tahan ya? Jadi ketika kita akan menyampaikan suatu klaim, tapi ini berkaitan dengan manusia ya, mungkin adik-adik akan bisa juga menganalogikanya dengan yang lain, misalnya pada tanaman ya, pada tanaman ini mempunyai ekstrak ini. Anda perlu pikirkan, apakah seluruh genus tanaman ini akan punya hal yang sama? Atau punya spesies ini mempunyai senyawa aktif yang kadarnya sekian persen. Apakah semua spesies ini kadarnya sekian persen? Anda harus pertanyakan lagi. Lalu cari faktor tumbuh, apakah dia tumbuh di daerah yang kering, faktor sinar matahari, faktor usia, dan sebagainya. Itu harus dikontrol kalau Anda akan membuat klaim. Kalau Anda tidak bisa mengontrol, maka faktor ini harus disampaikan dalam kesimpulan bahwa yang terkontrol adalah faktor ini, sedangkan penelitian terhadap spesies yang sama yang tumbuh di daerah kapur belum dilakukan penelitian. Seperti itu ya. Jadi validitas kebenaran itu keadaan yang sesungguhnya. Jadi beberapa hal perlu diperhatikan untuk menjaga validitas referensi. Pilihan desain penelitian yang adekuat, ya, yang benar ya, desain penelitian, penentuan jenis penelitian disesuaikan dengan tujuan penelitian, termasuk pilihan modelnya. In vitro, kita mau pakai in vitro atau in vivo, jenis atau sel hewan ujinya ya. Ini hati-hati ya. Sekarang banyak sekali penelitian-penelitian dengan hewan uji sudah sangat dikurangi ya karena adanya eh, apa ya kesadaran tentang mengurangi se sebanyak mungkin jangan jangan terlalu banyak menggunakan hewan uji yang dikorbankan ya, etika, penelitian dan sebagainya. Sehingga ketika uji aktivitas suatu senyawa obat baru atau molekul baru itu ingin dibuktikan apakah dia memang benar-benar mempunyai aktivitas tersebut, itu sekarang lebih diarahkan pada jenis-jenis penelitian enzimatik atau jenis dengan menggunakan sel line ya yang dilakukan secara
in vitro ya. Misalnya ada obat, kita menemukan mensintesis senyawa baru, lalu kita akan periksa apakah dia mempunyai aktivitas antiinflamasi atau tidak. Kalau zaman dulu obat itu langsung kita suntikkan ke hewan uji, kita hewan ujinya dibuat tangannya bengkak ya, inflamasi, diukur volume tangannya, lalu si hewan uji kita suntik lagi dengan nyawa kita tunggu setengah jam, 1 jam, kita ukur lagi volume tangannya mengecil atau tidak, gitu ya. Kalau ternyata dalam kurun waktu penggunaan tangannya mengecil sehingga sampai pada kondisi normal, kita berkesimpulan, oke, baik, senyawa ini mempunyai aktivitas antiinflamasi. Tapi yang seperti itu sekarang sudah tidak tidak dilakukan lagi ya kan, meskipun pada akhirnya hewan itu dibunuh ya, tapi sebisa mungkin itu dilakukan, tidak dilakukan. Lalu bagaimana cara mengujinya? Nah, lalu kita melihat ke biologi molekuler. Sebetulnya proses atau farmakologi molekuler ya, proses timbulnya bengkak itu apa sih? Oh, ada proses, saya tidak hafal banget, tapi kalau tidak salah ada enzim yang namanya ya, siklookskinase yang dianya berperanan dalam terbentuknya eh, senyawa penyebab nyeri ya. Nah, kalau si enzimnya ini diblok, maka senyawa penyebab nyerinya ini akan tidak terbentuk sehingga rasanya oh kita inflamasi ya. Enzim ini kita blok, maka senyawa yang menyebabkan inflamasi itu tidak terbentuk, sehingga kita bisa membuat obat yang anti-inflamasi itu kalau obat itu bisa mengeblok kerja dari enzim ini. Kalau enzim ini tidak bekerja, maka senyawa apa sih istilahnya? Senyawa pengar ya, transmitter penyebab inflamasi ini tidak disintesis, tidak muncul, maka tidak jadi bengkak. Nah, maka untuk pengujiannya sekarang diarahkannya langsung kepada si enzim itu. Kita lihat enzimnya dikasih substrat, kasih enzim, terbentuk produk tidak. Kemudian substrat dikasih enzim, kita kasih obatnya, terbentuk produk tidak. Ternyata produknya tidak terbentuk. Oh, berarti memang benar enzim ini bisa diblok, dibuat tidak bekerja dengan penambahan obat itu, gitu ya. Sehingga desain penelitian berikutnya tentu saja dengan di sisi yang lain juga dilakukan secara in vitro seperti itu. Begitupun uji kanker ya, apakah obat itu aktif sebagai sel kanker, pembunuh kanker atau tidak? Nah, itu biasanya menggunakan sel lain ya. Jadi biakan sel di Fakultas Kedokteran, di LPPT, di farmasi, mikrobiologi juga sudah ada simpanan berbagai macam sel kanker yang dibiakkan ya di sini. Jadi kalau kita perlu kita bisa minta sedikit untuk dibiarkan, lalu kita uji cobakan senyawa kita pada biakan sel kanker tersebut dan dilihat apakah sel mati atau tidak ya. Jadi di sini penentuan jenis desain harus tepat ya, jangan sampai kita pakai jenis sel yang berbeda atau enzim yang tidak tepat. Itu semua memang sekarang harus membutuhkan kajian atau mempelajari dengan benar. Teknik samplingnya juga harus benar, jumlahnya berapa untuk mewakili taraf kepercayaan berapa persen, representativitas dan cara pengambilan sampel ini juga harus hati-hati. Penentuan kriteria sampel, utama menentukan kriteria yang harus dipenuhi dan harus dihindari. Jadi misalnya kita uji suatu obat ya, kemudian tapi di sini masih pakai hewan uji misalnya ya. Tapi kemudian ini akan dipengaruhi oleh faktor hormonal. Maka di sini kita harus melakukan eh, kriteria yang harus dihindari, misalnya berarti hewan ujinya harus yang berjenis kelamin jantan, tidak boleh hewan yang betina, misalnya seperti itu. Proses testing atau perlakuan harus jelas ya, pilihan jenis dan cara perlakuan metodenya, pilihan instrumen pengukuran mungkin saya pernah jelaskan. Jadi misalnya tadi eh, ada suatu tanaman yang diklaim mempunyai senyawa X gitu ya, kemudian kita periksa. Kalau kita pakai metode pemeriksaannya dengan eh, spektrofotometri gitu ya, kemudian sensitivitas metode pengukuran ini hanya sampai misalnya 10 miligram per mili, hanya bisa mengenali, mengetahui apabila senyawa itu ada dalam kadar minimal 10 miligram per mili, maka
Kalau dalam sampel kita itu dari referensi yang kita baca kadarnya adalah di bawah 10 miligram per mili, hasil coba hanya sekitar 5 sampai 6 miligram per mili, maka kalau kita pilih metode itu yang sensitivitasnya itu di atas kadar yang kita juga, maka hasilnya akan tidak benar ya, karena dengan metode itu hasil pemeriksaan kita akan negatif. Metodenya hanya bisa mendeteksi kecil 10 miligram per mili, sementara sampel kita ada 5 miligram per mili. Maka metode deteksi akan bilang bahwa tidak ada senyawa itu di dalam sampel ini. Nah, itu berarti pemilihan metode yang tidak tepat. Kalau kita mengetahui akan memeriksa suatu zat, misalnya nih kita sintesis. Sintesis dari awalnya sudah tahu reaksinya berapa berapa gram, kemudian dari stoikiometrisnya kita sudah bisa menduga nih hasilnya kira-kira sekian gram kalau rendemennya 100%. Kalau kena rendemennya 50% atau 20%, maka kemungkinan dia bisa cuma sedikit sekali. Jadi kita harus pakai metode yang benar-benar bisa mendeteksi kadar kecil gitu ya. Jadi pemilihan metode itu harus benar ya. Kemudian instrumen pengukuran tadi, jenis statistik yang sesuai saja untuk melakukan analisis dari sekian banyak data. Dan nanti adik-adik akan belajar dari Pak Saiful, ada berbagai macam jenis statistik yang dipakai untuk menganalisis kasus-kasus yang berbeda. Jadi kalau kita mau melihat informasi tentang ini, maka pakai uji statistik T. Kalau kita mau melihat fenomena atau kecenderungan pada kasus ini, maka Anda pakai uji statistik yang lain. Nah, ini pemilihan uji statistiknya harus benar ya. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Saifullah. Baik, itu tadi validitas inferensi ya pada saat desainnya. Anda harus lihat faktor-faktor yang di dalamnya, Anda harus bandingkan juga faktor lain dari luar yang bisa berpengaruh sehingga klaim terhadap hasil penelitian Anda harus valid ya. Jangan sampai klaim itu menjadi tidak jelas karena Anda belum memasukkan faktor-faktor yang bisa berpengaruh. Sekarang kita masuk kepada validitas pengukurannya sendiri. Ada validitas translasi dan kriterion. Validitas konstruk atau pengukuran adalah segala hal yang hendak kita ukur, kita sebut ya, kita sebut istilah yang kita pakai di sini. Maka di sini dipertanyakan sejauh mana ketepatan dan kecermatan alat ukur untuk mampu melakukan fungsinya. Apakah pengukuran yang dilakukan itu mempresentasikan semua ukuran dari konsepnya dan apakah bisa membedakan konsep yang diukur dengan konsep lain yang serupa. Ya ini misalnya ya ini contohnya analogi yang agak beda. Anda mau melakukan pemeriksaan kadar salah satu kadar protein dalam sel darah ya. Dalam darah kan ada protein plasma ya. Nah, ada satu obat yang merupakan protein like, kemudian kita ingin lihat kadarnya berapa. Nah, tetapi di dalam sampel darah kita itu ternyata ada juga protein-protein lain yang mirip, yang mempunyai serapan maksimum pada panjang gelombang yang sama. Kalau Anda nggak hati-hati, bisa jadi Anda periksa dengan spektrofotometer, itu nanti semua protein yang panjang gelombangnya sama akan terukur semua, sehingga Anda akan mendapatkan kadar yang sangat tinggi. Nah, ini berarti metodenya tidak valid karena Anda belum mempertimbangkan adanya kemiripan senyawa yang lain di sana. Sehingga kalau dalam campuran sampel Anda ada beberapa senyawa yang kalau dibaca dengan spektrum mereka akan overlap karena serapan panjang gelombang yang sama, Anda harus menggunakan metode yang lain, misalnya menggunakan HPLC. Kalau HPLC itu kan nanti masing-masing sudah bisa dipisahkan berdasarkan polaritasnya, berdasarkan afinitasnya terhadap kolom ya. Sehingga dalam alat itu sudah ada proses pemisahan dan Anda bisa mengukur senyawa mana yang akan Anda periksa kadarnya tanpa dipengaruhi oleh yang lain ya. Jadi pemilihan pengukuran yang kita gunakan harus kita yakin bahwa dia bisa hanya mengukur apa yang akan kita baca dan tidak terinterferensi terganggu dengan hal-hal lain atau dalam hal ini adalah konsep lain yang akan kita ukur ya. Jadi pertama, apakah pengukuran benar-benar menggambarkan yang akan kita periksa? Dan kedua, apakah dia bisa membedakan dari komponen lain yang kemungkinan ikut terukur atau mengeliminir hasil pengukuran kita itu memang benar-benar mengarah pada senyawa yang kita inginkan.
Konstruk yang akan diukur bisa sederhana, seperti misalnya tekanan tinggi, tinggi badan, ya, parameter-parameter yang bisa langsung diukur itu adalah eh, konstruk sederhana. Tapi bisa juga konstruk yang lebih kompleks. Misalnya kita mengukur status kesembuhan dari penyakit, misalnya suatu penyakit yang di situ atau suatu kondisi pasien yang sudah mengalami eh, eh, kondisi kompleks ya, jadi tekanan darahnya tinggi, ginjalnya sudah kena, gula darahnya juga tinggi, segala macam. Ada beberapa macam komponen yang bisa saling berkait satu dengan yang lain, dan semua hanya dilihat dari satu sisi kesembuhan. Nah, itu merupakan konstruk yang kompleks karena ada beberapa faktor yang bisa saling berkaitan, saling mempengaruhi antara satu dengan lain. Pada validitas kontrak ada dua macam. Yang pertama adalah translasional validitas. Jadi melihat sesuatu, mempertanyakan validitasnya dengan cara yang mengedepankan penalaran atau logika secara subjektif. Ya. Jadi dengan cepat logikanya gimana berarti ini benar gitu ya. Sedangkan validitas kriteria atau kriteria validity untuk melihat validitas suatu pernyataan atau suatu statement itu dengan memeriksa semua kriteria yang di sana. Apakah semua elemen dalam pengukuran berhubungan dengan konsep yang akan diukur? Biasanya kayak gini akan lebih gampang pakai contoh ya. Kita mulai dengan yang logika transaksional aja. Jadi validitas menguji. Kita kayak bicara validitas tuh kita ingin nanyakan valid enggak sih? Ya. Valid enggak sih? Cara tahunya valid enggak? Seperti yang tadi pertama adalah mengecek apakah faktor-faktor sudah diperiksa semua. Mengecek apakah orang lingkungan di luar faktor juga sudah masuk dalam pertimbangan. Nah, sekarang kalau validitas pengukuran, maka kita akan mengecek dengan logika. Ada dua macam, yaitu dengan face validity. Ini melihatnya dengan sekilas, dengan cepat ya. Kemudian ada yang content validity. Jadi kalau face itu kan wajah, kita ibarat mengenali orang dari wajahnya. Laki apa perempuan? Oh, perempuan benar. Orang mana? Oh, kayaknya orang Jawa gitu ya, dari penampilan luar. Sedangkan konten itu kita akan memvalidasi statement dengan melihat komponen-komponen yang lebih dalam ada di dalamnya. Misalnya, ya sekarang kita lihat sama adalah face atau validitas wajah. Sering disebut validitas logika. Pengukuran konsep dengan melihat unsur-unsurnya secara umum dan artificial yang secara logika dapat diterima. Artificial itu secara dari luar ya. Umumnya diterima dengan melakukan survei dengan membuat pertanyaan secara logis atau melihat unsur tertentu sehingga dapat memperlihatkan wajah atau bentuk luar gambaran umum dari objek yang akan diukur. Jadi contoh lain misalnya gini, ada orang tanya, UGM bagus nggak gitu. Saya jawab, UGM bagus. Cepet jawabnya. Karena apa? Karena saya ingat websitenya ada kok, informasinya lengkap, sering muncul di media, beritanya banyak. Itu jadi validitas yang dihasilkan, konfirmasi setiap suatu informasi dihasilkan dengan cara logika cepat gitu ya. Pengukuran ini memiliki tingkat validitas paling rendah, tapi seringkali sangat bermanfaat untuk mendapatkan informasi dengan cepat, ya. Seperti itu tadi, misalnya ketemu dengan saudara, gimana kabarnya yang itu? Sehat kok, gitu ya. Kenapa kita bisa bilang sehat? Ya kayaknya orangnya baik-baik aja, nggak lemes, gitu ya. Jadi itu adalah kita memvalidasi sesuatu dengan cepat, berdasarkan logika, dengan apa yang bisa kita lihat secara cepat dari pengamatan awal, ya. Ini adalah validitas atau memvalidasi sesuatu dengan sederhana. Nah, kalau mau yang lengkap yang disebut dengan nama validitas konten, maka di sini kita sudah melihat isinya. Validitas yaitu memvalidasi sesuatu dengan melihat cara pengukuran konsep dengan melihat unsur-unsur secara detail untuk menggambarkan keseluruhan atau kandungan isi sesuai dengan definisinya. Konsep yang hendak diukur sudah ada batasan-batasannya ditentukan logis, dan setiap unsur yang membatasi konsep tersebut dilakukan pengukuran secara teliti. Misalnya, tadi kalau ada tanya UGM bagus nggak? Saya jawab cepat bagus. Websitenya bagus, informasinya bagus. Tapi kalau ada yang mau bener nggak sih? Kan nggak cuma websitenya aja dong yang bagus. Nah, misal untuk mengukur reputasi universitas, dilihat dari beberapa aspek lain yang lebih dalam. Kinerja administrasinya, kinerja mahasiswa, kinerja penelitian, dan sebagainya. Itu seperti misalnya kita mau lihat, bagus nggak sih UGM? Nah, itu yang kemudian dilihat oleh waktu kuliah pertama saya,
World University Rank ya, ketika membuat ranking universitas, kita lihat lebih dalam, oh UGM nomor 2 di dalam ranking universitas terbaik di Indonesia. Kok bisa? Nah, eh, contohnya ya, si WUR ini membuat pemeringkatan universitas itu tidak hanya melihat luar, tapi dia lihat komponen dalamnya, yang semuanya itu batasan-batasan itu sudah dibuat teliti, benar, dan logis. Contohnya, dia akan menilai kinerja administrasinya, dan untuk ini dikasih bobot 25%. Dia melihat bagaimana apakah uninya bisa masuk dalam perusahaan-perusahaan besar dan menduduki posisi strategis apa namanya data dari hasil ini akan membuat 25% ya. Dia melihat bagaimana kinerja penelitiannya, berapa banyak sitasi, berapa banyak yang masuk dalam jurnal kier tinggi dan sebagainya. Untuk ini dikasih bobot 6%. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan nama aspek-aspek pengukuran ya, komponen-komponen batasan-batasan yang sudah ditentukan secara logis tiap unsur yang membatasi konsep tersebut. Nah, kalau batasannya udah jelas, batasan kerja administrasi, performan alumni, performan universitas, performan penelitiannya, semuanya dihitung, ketemu angka, skornya diurutkan. Nah, kita bisa bilang ini validitasnya jauh lebih tinggi daripada validitas wajah ya. Ini adalah validitas konten. Ya. Tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk ya. Maksudnya validitas wajah itu penting, bagus, kalau kita ingin mendapatkan data cepat secara sekitar kita lihat. Validitas konten itu akan lebih bagus karena dia lalu melihat semua komponen yang akan bisa berpengaruh terhadap statement tersebut. Jadi mungkin gambarannya gampang kalau face validity eh, dia pakai pakai kendaraan apa sih? Oh, bagus kok kendaraannya dilihat dari luar. Misalnya kita mau beli mobil nih ya, harganya sekian, bagus nggak mobilnya? Dilihat dari luar saja, face validity itu oh bagus nggak penyok-penyok gitu, paling nggak ya nggak karatan gitu. Nah, kalau kita mau lebih dalam lagi, kita lihat ke validitas kontennya, kita lihat interiornya kayak apa, kita lihat mesinnya, baterainya, sistem pengapiannya dan sebagainya. Itu berarti kita benar-benar melihat kepada eh, konten, poin-poin, faktor-faktor yang ada di dalamnya. Ini akan menentukan kualitas yang sebenarnya. Mudah-mudahan bisa dirasakan ya bedanya ya. Jadi ketika kita memvalid suatu hasil penilaian, hasil pengambilan data, kita bisa melihatnya dengan dua cara. Kita bisa dengan face validity atau bisa dengan content validity. Nah, contoh aplikasi validitas konten atau isi, misalnya tes sumatif ujian kompetensi apoteker Indonesia. Ya, kita ketika meluluskan sekian banyak apoteker, mungkin nanti dari Kementerian Kesehatan, dari industri, pro, asosiasi farmasi akan menanyakan validitasnya benar nggak, valid nggak nih anak lulusan ini kompetensinya bagus atau enggak. Nah, untuk memvalidasi bahwa memang benar anak itu misalnya si A yang diluluskan dari Fakultas Farmasi UGM ini memang punya kompetensi sebagai seorang apoteker, maka perlu dilakukan apa validasinya, yaitu dilakukan tes sumatif UKI. UKI itu ujian kompetensi apoteker Indonesia. Ini untuk memvalidasi bahwa anak kan dari UGM itu memang punya kompetensi. Lalu apa validasinya dilakukan tes untuk menilai kemampuan lulusan dengan standar dan telah ditetapkan oleh standar nasional untuk apoteker. Jadi eh, apa yang diukur dari seorang apoteker untuk untuk memvalidasi bahwa dia benar-benar kompeten sebagai apoteker. Nah, di sini sudah ada parameter-parameter yang ditentukan oleh IAI bersama dengan ITFI, Ikatan Apoteker Indonesia dan Ikatan Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi Indonesia. Jadi ada patokan apoteker tuh berarti harus paling tidak dia menguasai ilmu ini, harus tahu tentang ini, harus tahu banget tentang ini dan sebagainya. Itu parameter-parameter yang kemudian itu nanti dimunculkan dalam soal. Jadi soal-soal ini adalah soal tes yang dilakukan secara CBT ya, computer based text dengan soal-soal yang telah divalidasi oleh tim atau peer reviewer yang dibentuk oleh Ikatan Apoteker Indonesia bersama dengan Asosiasi Peneliti Farmasi Indonesia, di mana APTFI ini beranggotan para ahli dari berbagai institusi, perguruan tinggi dan praktisi. Sehingga soal-soal parameter itu tadi sudah
dikonfirmasi, divalidasi bahwa kalau anak bisa mengerjakan soal ini, maka dia punya kompetensi ini. Seorang apoteker kan diharapkan punya beberapa kompetensi ya, kompetensi A, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini gitu. Kalau seorang mahasiswa lulus apoteker dikasih soal ini dan dia tidak bisa menjawab, maka dia berarti tidak punya kompetensi ini ya. Jadi semua soal ini sudah divalidasi. Jadi KI itu seperti tes si Penmaru ya dia, seperti tes masuk perguruan tinggi nasional itu loh. Soalnya dibuat oleh suatu tim yang dikarantina seminggu beberapa hari untuk duduk di sana mengerjakan soalnya bareng-bareng dan kemudian kerahasiaan sangat dijaga, soal dikunci, rapat, dan sebagainya. Nah, ini akan digunakan sebagai validator. Kalau mahasiswa bisa mengerjakan soal ini dan lulus dengan skor minim sekian, maka dia dinyatakan valid punya kompetensi sebagai apoteker. Ya. Jadi contoh aplikasi validitas konten itu misalnya contoh tes sumatif UKI, tes sumatif dari UKI, karena di sini semua komponen, semua kemampuan yang disyaratkan untuk dimiliki oleh seorang apoteker itu diujikan, ditanyakan. Dan hasil dari ujian itu nanti akan bisa digunakan untuk mengonfirmasi atau tidak mengkonfirmasi apakah seseorang itu memenuhi persyaratan sebagai apoteker atau tidak. Ya. Jadi hasil tes menentukan kelak untuk sertifikasi kompetensi apoteker. Adik-adik nanti kalau udah lulus S1 lalu ngambil apoteker, kan nanti dapat ijazah. Tapi selain itu adik-adik juga harus punya sertifikasi kompetensi sebagai apoteker. Nah, dengan sertifikat kompetensi ini adik akan bisa bekerja karena biasanya tempat pekerjaan nanti akan menanyakan sertifikatnya. Benar nggak kamu punya kompetensi sebagai apoteker? Benar nggak kamu paham apa itu ilmu-ilmu di ilmu farmasi itu kan? Sehingga sertifikasi kompetensi ini harus dilakukan kalau Anda mau kerja dan biasanya sekarang dilakukan satu tahun 2 kali ya ujian kompetensi melalui ujian. Ujiannya juga tidak cuma yang tes TBT loh ya, juga ada ujian praktek juga ya. Nanti setiap calon apoteker masuk ruangan, kasih PR, kasih tugas untuk melakukan sesuatu atau mendemonstrasikan sesuatu selama 10 menit. Kemudian nanti pindah lain gitu ya, eh, untuk uji kompetensi apoteker. Baik, itu contoh kriteria uji validitas untuk konten ya. Sekarang kita masuk ke kriteria. Kriteria ini adalah validasi yang kita dasarkan pada kriteria. Jadi seperti tadi sebetulnya yang ujian kompetensi tadi juga masuk juga meliputi ketika sudah dilakukan tes dapat skor untuk menyatakan anak ini lulus ujian kompetensi atau tidak, kita akan punya kriteria. Kriterianya lulus kalau nilai kalau jawaban benar lebih dari 70% misalnya. Tidak lulus kalau jawaban benarnya kurang dari 70%. Nah, itu adalah ada parameter, ada kriteria yang dipakai untuk memvalidasi, mengkonfirmasi hasil dari pengukuran tersebut. Validitas kriteria validity atau validitas kriteria yaitu validitas yang ditentukan oleh keterandalan instrumen pengukuran dalam hubungannya dengan konsep kemampuan subjek terukur. Validitas kriteria ada 4 jenis, yaitu yang prediktif, yaitu keterandalan itu kemampuan ya, atau tidaknya. Keterandalan itu dari kata handal, dia handal dalam melakukan suatu kehandalan ya, kehandalan suatu instrumen atau kesanggupan kebaikan instrumen. Instrumen itu jangan dibayangkan instrumen musik atau instrumen alat, tapi perangkat ya. Instrumen itu bisa berupa daftar pertanyaan, bisa berupa pokoknya sesuatu ya, tools ya. Handalnya tools atau pertanyaan atau tes ya yang bisa untuk mengukur prediksi kemampuan dari suatu subjek. Kemudian ada kriteria yang konkuren. Jadi di sini ada validitas dari suatu alat ukur dalam mengukur kemampuan subjek pada saat itu atau aktual subjek. Kemudian ada kriteria konvergen, yaitu menilai kemampuan dua atau lebih instrumen untuk mengukur konsep yang sama. Jadi bisa suatu konsep atau parameter diukur dengan dua alat ukur yang akan memperkuat gitu ya.
Kemudian diskriminan atau divergen, yaitu bagaimana instrumen atau alat ukur yang digunakan itu bisa membedakan dua hasil pengukuran atau dua konsep yang berbeda ya. Jadi validitas ini ada 4 macam yang bisa kita lihat langsung saja contoh ya. Pada validitas kriteria. Validitas dengan menggunakan kriteria eksternal sebagai dasar pengujian untuk menguji valid atau enggak. Dia adalah variabel perilaku yang akan diprediksikan oleh skor tes atau beberapa ukuran lain yang relevan dan dilakukan dengan statistik korelasi. Jadi misalnya eh, kita akan melakukan suatu pemeriksaan ya, pemeriksaan hubungan antara suhu pemanasan dengan produk hasil sintesis. Adik-adik sudah dapat regresi linear ya, statistik saya rasa mestinya udah itu awal sekali. Jadi Anda akan bisa membuat grafik ya, gambaran pada suhu X misalnya, saya coret-coret di sini. Lupa kalau saya sudah nyiapkan ini tadi. Begini ya. Kemudian misalnya di sini adalah suhu, ada 40 derajat, ada 60 derajat, ada 80 derajat, ada 100 derajat. Kemudian apabila di sini adalah rendemen hasilnya 6%, misalnya di sini ada yang hasilnya 40%, di sini 50%, di sini 60 dan seterusnya ya. Maka apabila kita lakukan korelasi, kita coba dengan suhu 40%, oh hasilnya adalah dengan suhu 40 derajatnya sekitar 40%. Kemudian pas suhu 60 derajat hasilnya ada di sini, 80% hasilnya ada di sini, 100% hasilnya lebih. Sehingga kita bisa membuat korelasi hubungan antara suhu dengan persen hasil. Nah, kalau kita lakukan ini statistik regresi linear, kita akan dapat angka R ya, atau faktor regresinya ini sama dengan berapa. Nah, kalau R ini kita lalu bisa mempunyai kriteria validitas dari pemeriksaan ini. Kalau nilainya itu korelasinya ya, R itu adalah koefisien korelasi antara 0,8 sampai 1, maka validitasnya sangat baik. Kalau 0,6 sampai 0,8 maka validitasnya baik. Kita bisa membuat peringkat-peringkat untuk mengkarakterisi apakah validitas itu cukup baik atau tidak dengan faktor korelasi antara data yang satu dengan yang lainnya. Validitas kriteria maksudnya begini. Ini adalah alur penerimaan CPNS di Kementerian Perindustrian ya. Contohnya entah tahun berapa ini ya. Jadi alur penerimaannya kita lihat alurnya dulu ya. Pertama pelamar daftar di website ini. Kemudian dia akan diarahkan portal. Kemudian diminta untuk melakukan registrasi online. Mungkin dia diminta untuk memasukkan beberapa dokumen, nama, dan sebagainya ya. Kemudian setelah itu dia diberi username dan password sehingga tidak semua orang akan bisa masuk sini. Yang bisa masuk ke dalam site ini hanyalah orang-orang yang sudah relasi. Nah, kemudian tahap berikutnya dengan menggunakan username dan password, dia akan bisa mengikuti ujian online, tes potensi khusus di portal kementerian. Nah, di sini sudah terjadi validasi kriteria yang pertama untuk mengetahui berapa sih potensi khusus kemampuan orang ini. Kalau dia lulus, maka dia akan bisa lanjut ke sini. Tapi kalau tidak lulus, tidak memenuhi kriteria, maka dia gagal. Ya. Nah, bagi yang lulus baru kemudian diminta melengkapi dokumen-dokumen aslinya. Ini bijak karena dokumennya nggak diminta dari awal. Kalau dari awal udah repot duluan ya, ternyata nanti nggak lulus. Kalau ini kan yang diminta melengkapi dokumen administrasi hanya yang sudah lulus ujian seleksi pertama. Dari sekian yang sudah diterima, ini dilaksanakan di 18 titik wilayah, jadi semua melakukan ini, maka peserta diminta untuk melakukan seleksi lagi, seleksi kompetensi dasar dengan sistem computer assessed based. Kalau dia lulus, maka dia akan lanjut lagi pada seleksi wawancara berikutnya. Dan kalau tidak lulus, maka tidak bisa lewat. Nah, di sini juga sudah ada kriteria berikutnya. Misalnya di kan pada peserta itu harus mempunyai kemampuan A, B, C, D yang lebih spesifik. Itu yang akan ditanyakan di sini. Sehingga kalau dia lolos, maka dia kriteria yang diminta yaitu A, B, C, D tadi.
Nah, setelah lulus ternyata tidak hanya orang yang tahu pengetahuan, tapi juga personalitinya, kondisi psikologi cek, maka dia harus melakukan wawancara, psikotes, wawancara, dan tes kemampuan mengajar. Nah, ini kemudian yang lulus akan masuk pemberkasan menjadi CPNS, yang tidak lulus lepas. Jadi di sini kita lihat untuk memvalidasi apakah benar yang diterima itu benar-benar yang diinginkan, maka ada suatu proses di mana di dalamnya ada 3 proses validasi kriteria. Kriteria pertama mungkin secara umum, kriteria kemampuan memiliki eh, keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan yang lebih spesifik, dan eh, kriteria mengenai kesetaraan jiwa, emosi, dan potensi akademiknya, misalnya seperti itu ya. Jadi validitas kriteria bisa kita lihat dalam beberapa, biasanya dalam beberapa seleksi, karena ada beberapa kriteria yang disyaratkan. Contoh lain validitas kriteria adalah adanya persyaratan administrasi mahasiswa baru program doktor ilmu farmasi Fakultas Medika. Untuk validasi bahwa yang masuk ini benar-benar yang dicari, maka ada beberapa kriteria yang dimata. Ini secara umum ya, kalau mau daftar program studi doktor, ini kita harus akan ini semua. Pertama, dia harus ada sertifikat accept atau kemampuan bahasa Inggris, KBI, kemampuan berbahasa Inggris yang diakui UGM, yang nilainya secara TOEFL 500. Jadi waktu mau masuk pun sudah di screening dulu. Jelas bahwa mahasiswa ini bisa bahasa Inggris karena dia punya sertifikat TOEFL 500. Ada skor sertifikat yang menggambarkan skor tes potensi akademik, TPA yang diakui oleh UGM yang nilainya tidak kurang dari. Ada proposal penelitian, jadi yang mau daftar itu tidak hanya pelong-pelongan daftar tok, tapi dia sudah punya cita-cita, sekolah doktor mau meneliti tentang ini. Sehingga dia diminta membuat proposal gambaran penelitian yang dalam bayangannya akan dilakukan. Bisa jadi ini dilakukan, bisa tidak. Tapi yang diharapkan dia sudah punya, tidak kosongan gitu, sudah punya konsep apa yang mau dilakukan. Jadi dia harus mempunyai proposal penelitian 3 rangkap, ada bukti pendaftaran di UGM, ya, menyerahkan bukti pendaftaran beasiswa. Jadi yang mempunyai beasiswa ini lebih diutamakan karena berarti dia akan ada yang mendanai. Kalau karena program dokter cukup mahal ya, kalau tidak ada beasiswa biasanya cukup berat untuk dilakukan, apalagi di farmasi, karena penelitiannya akan cukup nanti. Kemudian ada CV pelamar dan ada tes wawancara. Nah, ini adalah kriteria-kriteria. Kalau kita coba baca apa maksudnya? Accept dan no, ya, tes berbahasa Inggris ini merupakan hasil tes yang menunjukkan kemampuan aktual. Ya, tadi kita lihat di sini tadi ada validitas yang melihat kemampuan aktual, akan melihat prediksi, ya, ada yang melihat kemampuan, ada yang melihat konsep yang sama, dan alat ukur yang membedakan dua. Kita lihat pada kriteria prediktif dan konkurennya. Nah, di sini hasil Asep TOEFL menggambarkan kemampuan aktual dalam bahasa Inggris ya. Jadi yang tidak bisa bahasa Inggris tidak lolos, tidak akan bisa daftar sehingga tervalidasi bahwa yang masuk itu memang bisa berbahasa Inggris. Kemudian skor TPA syarat kedua itu menunjukkan prediksi kemampuan untuk menempuh program, karena ini adalah potensi akademik ya, seperti tes IQ semacam itu, tapi lebih mengarah kepada potensi akademik. Jadi kalau yang diterima itu minimum 550 skornya, maka bisa dibilang kemampuan akademiknya cukup bagus. Dan ini bisa dipakai untuk memprediksi bahwa kira-kira mahasiswa ini akan mampu dan bisa menyelesaikan program S3 sehingga lulus sebagai dokter ya. Jadi skor TPA ini bisa menjadi suatu alat ukur untuk memprediksi kemampuannya. CV pelamar menunjukkan face validity atas kemampuan. Jadi di sini CV pelamar informasi dari lulus S di mana, S2 di mana, dengan IPK berapa, cum laude atau tidak, dan sebagainya adalah data-data yang bisa memberikan gambaran face validity atas kemampuan mahasiswa. Proposal penelitian 3 rangkap ini juga menggambarkan kesiapan dan prediksi kemampuan mahasiswa untuk menempuh program ya. Jadi di sini kita tahu bahwa dalam proses banyak hal dalam proses seleksi atau penerimaan atau hal-hal administratif seperti itu sebetulnya menerapkan penilaian, konfirmasi, memvalidasi kriteria-kriteria berdasarkan
parameter yang sudah ditentukan ya. Ini juga contoh pendaftaran lagi ya, masuk psikologi, maka di sini kita lihat ada tes TOEFL, TPA, maka ini adalah instrumen untuk melihat validasi ukuran dan prediksi kemampuan dan faktual saat ini. Kemudian tes keprofesian juga untuk melihat ke potensi kemampuan dan seterusnya, ya. Juga contoh aplikasi validitas kontrak pada penelitian, jadi ini bukan pada seleksi, tapi penelitian yang merupakan tahap-tahap ya untuk pemeriksaan analisis, ekstrak dengan apel, lalu diuji dengan HPLC. Ini adalah instrumen pemisah yang bisa saling menggantikan tadi yang kita lihat di sini tadi. Ya, konvergen ya, validitas kriteria yang konvergen yaitu digunakan dua atau lebih instrumen atau alat ukur untuk mengukur konsep yang sama. Jadi ada HPLC, ada HPTLC, ada CE analysis, UV visible mass detector itu untuk melihat kandungan yang ada di dalam citrus ya. Jadi analisis persetujuan analisisnya. Kemudian tujuan preparatifnya, pembuatannya. Ini ada metode ekstraksi dengan beberapa pelarut, kemudian ada pemeriksaan lagi dan ada identifikasi. Di sini adalah instrumen do analisis juga saling membedakan senyawa yang dianalisis dengan eh, pemurnian flavonoid. Nanti adik-adik bisa baca pelan-pelan di rumah ya, coba pahami eh, bagaimana aplikasi validitas-validitas konstrak yang ada pada proses penelitian bahan alam citrus ini. Ada validitas divergen atau diskriminan, ada validitas kongen, dan sebagainya. Tapi saya rasa ini agak terlalu sulit ya, saya tidak akan bertanya sampai seperti ini besok di ujian. Oke, yang adalah reliabilitas. Konsep reliabilitas adalah reliable nggak sih datanya? Bisa dipercaya nggak sih? Itu tadi ya. Reliabilitas tinggi ditunjukkan dengan semakin tingginya derajat konsistensi atau stabilitas hasil pengukuran. Diulang-ulang hasilnya mirip terus. Ditanya berkali-kali hampir sama. Maka kita bisa bilang oke, bisa dipercaya. Hasil tes dikatakan reliable bila pengulangan pada pengukuran pada kondisi yang sama akan menghasilkan nilai yang sama. Reliabilitas merupakan derajat ketelitian pengukuran dari instrumen riset. Semakin kecil derajat kesalahan, maka semakin tinggi derajat reliabilitas. Tadi kembali ke gambar yang tadi ya. Bagaimana hubungan reliabilitas dan validitas? Reliabilitas diperlukan untuk mendukung validitas. Data yang valid, rata-ratanya bagus, harus kita cek lagi reliability-nya. Bila hasil pengukuran tidak reliable, maka dapat dikatakan tidak valid sama tadi ya. Ini ya gambar yang ini ya, sebelah kanan ini. Kalau datanya menyebar kayak gini, lalu kita rata-rata bisa jadi rata-rata dari semua data ini ngumpul di sini loh. Tambah ini kurangin ini, tambah ini kurang ini, dan seperti karena dia nyebar di plus dan di minus ya, di atas dan di bawah. Dianya bilang valid, tetapi tidak bisa dipercaya karena datanya nyebar. Sehingga data yang valid sepertinya valid tapi tidak reliable itu tidak bisa dikatakan valid, tidak bisa dipercaya ya. Ini lebih juga ya, dianya tidak bisa dipercaya, nyebar kemana-mana, artinya pengulangan akan memberikan data yang bermacam-macam, bisa di kanan ya, dan juga tidak valid, karena kalau di rata-rata juga hasilnya tidak akan ada di tengah ya, semuanya dari atas. Ini kalau kita rata-rata mungkin hasil rata-rata dari sini, ya, di tengah-tengah ini. Maka dia tidak dipercaya dan tidak valid. Ini ngumpul semua reliable ya, rata-ratanya dari sini, tapi tidak valid karena rata-rata ini tidak ada pada titik tengah. Dan kalau ini adalah yang terbaik, both reliable and valid. Dia reliable dan juga valid. Kalau di rata-rata, ini kira-kira ada di tengah sini, datanya mengumpul di satu, dan dia ada pada area yang valid ya. Jadi pengukuran yang reliable saja juga tidak cukup tanpa validitas. Hasil pengukuran reliable belum tentu valid ya. Jadi hasil penelitian yang bagus itu harus valid dan harus reliable. Apabila kita cari rata-ratanya harus mendekati atau sesuai dengan nilai sebenarnya. Bagaimana kita tahu valid atau tidak? Itu tadi di depan sudah dijelaskan. Kita bisa melihat validitasnya dari desain penelitiannya, dari pengukurannya, dengan face sekilas atau melihat konten-konten di dalamnya atau dengan membandingkannya atau memasukkannya dalam kriteria ya. Maka kita akan bisa menguji validitas penelitian kita. Ya, selesai. Capek adek ya, saya ngomong 2 jam lebih.
Tapi mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran adik-adik tentang penelitiannya. Jadi kayaknya saya udah cerita banyak banget hari ini tentang bagaimana cara mensosialisasi, ada dengan publikasi ilmiah, dengan artikel, dengan presentasi poster, dengan presentasi oral ya. Kemudian adik juga tahu berbagai macam tulisan ilmiah, ada yang jurnal, ada yang newspaper, ada yang review ya. Adik-adik bisa lihat contoh-contoh review banyak di perpustakaan karena zaman COVID kemarin skripsi adik-adik mahasiswa dilakukan dalam bentuk penyusunan review. Kemudian terakhir dua hal yang sangat penting tentang data, yaitu data harus valid dan reliable. Ya, bagaimana menguji validitas kita udah lihat skema yang cukup banyak tadi ya, dan contoh-contoh mudah-mudahan bisa memberi gambaran. Mudah-mudahan nanti pada kuliah berikutnya dengan Pak Pur, Bu Trimurti, dan eh, Pak Saifullah itu nanti bisa lebih lengkap informasinya. Dan yang sudah diketahui ini tidak hanya disimpan sendiri, diaplikasikan untuk skripsi nanti atau lebih lagi kalau adik-adik bisa manfaatkan dalam aktivitas lomba penelitian ilmiah remaja ya, ilmiah mahasiswa ya. Karena di situ hasil PKM itu Anda boleh buat skripsi loh. Tetapi ditambah ya, karena berarti dalam hasil PKM itu kan nanti Anda dengan teman-teman. Tapi Anda sudah punya tren, Anda sudah punya data, gambaran data. Oh, kalau saya melakukan ini hasilnya kira-kira gini. Dilengkapi lagi, dispesifikkan lagi sedikit tambahin beberapa data, bisa jadi skripsi lumayan itu sudah meningkat Anda dan